Untuk melepaskan diri dari Cap sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, aku menyanyikan Selamanya Bersamamu di siaran langsung yang mengejutkan seluruh dunia musik dan membuat 8 miliar penggemar Little Black merenung. Aku sebenarnya adalah pencipta musik yang berbakat, tewas karena kelelahan setelah menonton terlalu banyak film romantis. Saat membuka mata lagi, ternyata aku telah berpindah ke tubuh seorang pria yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Saat ini aku sedang memukuli istri dan putriku. Setelah membaca ingatannya, aku tahu nama pemilik tubuh ini adalah Gu Cheng. Dulu dia adalah seorang idola muda yang populer. Setelah menghamili penyanyi wanita terkenal Xia Xiao, keduanya terpaksa menikah karena kehamilan. Karena hubungan mereka terungkap, karirnya merosot tajam. Dia mulai mabuk-mabukan setiap hari dan memukuli istrinya. Aku tidak bisa menahannya dan menamparkan diriku sendiri dengan keras. Pemilik tubuh ini benar-benar binatang. Saat ini ruangan itu berantakan. Ibu dan anak yang baru saja mengalami kekerasan dalam rumah tangga meringkuk di sofa, gemetar ketakutan. Melihat saya terus menatap mereka, Xia Xiao tanpa sadar memeluk Xiao Nannan ke dalam pelukannya. Air mata membasahi kelopak matanya. Bukan berarti dia tidak pernah berpikir untuk membawa Xiao Nannan pergi, tapi dia sendiri adalah seorang yatim piatu. Semua uang di rumah dikuasai oleh iblis itu. Sungguh suatu dosa. Aku menghela napas dalam-dalam. Karena sudah terlempar ke sini, maka biarkan aku menyelamatkan ibu dan anak ini. Aku menahan sakit kepala dan membuka jendela. Sambil menahan rasa mabuk yang parah, aku mulai membereskan rumah. Xia Xiao masih memeluk Xiao Nannan, berkumpul di sofa tanpa bergerak. Hanya saja ada kilatan perbedaan di matanya. Iblis ini sebelumnya tidak pernah melakukan pekerjaan rumah tangga. Aku tidak langsung mengganggu ibu dan anak itu, melainkan mengambil handuk dari dapur dan mulai membereskan meja, sampai seluruh ruangan menjadi bersih tanpa debu. Saya sudah berkeringat deras. Melihat jam, sudah pukul 8 malam. Lalu aku mengambil pakaian bersih dari kamar tidur, masuk ke kamar mandi. Xiao menatap pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Tubuhnya yang semula tegang pun perlahan-lahan rileks. Dia memandang kamar yang telah saya bersihkan di depannya. Matanya memancarkan rasa penasaran yang mendalam. Ibu Ananli. Perut Ananli yang berusia 3 tahun terlihat kempis. Dia menatap ibunya dengan mata bulat besar. Nanan, sabar ya, sebentar lagi ibu akan masak untukmu. Xia Xiao membelai rambut Nanan sambil berbisik. Dia hanya bisa menunggu si setan ini tidur. Baru setelah itu dia bisa memasak untuk dirinya dan anaknya. Xiao Nanan mengangguk dengan bijak. Dia tahu hanya setelah ayahnya tertidur, dia baru bisa makan. Saat itu pintu kamar mandi terbuka. Aku mendorong pintu dan keluar. Jenggot di wajahku sudah dicukur bersih. Ibu dan anak perempuannya duduk di sofa, bersamaan mundur ke dalam. Aku menggelengkan kepala. Tanpa menghiraukan keduanya, aku membuka pintu dan berjalan keluar. Ada sedikit keputusasaan di mata Xia Xiao. Apakah dia pergi lagi untuk membeli minuman? Malam ini dia belum puas minum. Sepertinya aku dan Xiao Nannan harus kelaparan lagi malam ini. Xia Xiao menggigit bibirnya. Wajahnya pucat. Dia menunduk memandang putrinya yang kurus. Air mata tak henti-hentinya mengalir. Ibu, jangan menangis. Nannan sudah tidak lapar. Nanan kecil mengira dia yang bilang lapar, sehingga membuat ibu menangis. Dia buru-buru mengulurkan tangan mungilnya yang putih, dan dengan canggung menyeka wajah Xia Xiao. Xia Xiao menggigit bibirnya. Air matanya mengalir semakin deras. Baru setelah itu dia berkata dengan suara gemetar dan lembut. Nanan, nak yang baik, ibu akan menidurkanmu. Setelah tidur, kamu tidak akan lapar lagi. Xia Xiao menggendong Nanan masuk ke kamar tidur. Malnutrisi kronis membuat pandangannya sejenak kabur. Setelah berbaring di tempat tidur, dia menyenandungkan lagu pengantar tidur dengan lembut, sambil menatap Nanan yang perlahan menutup matanya. Xia Xiao memikirkan apa yang dialaminya selama 2 tahun setelah menikah. Hatinya dipenuhi rasa sedih. Dia memutuskan untuk pergi besok, meninggalkan neraka ini. Bahkan jika harus mati di luar, lebih baik daripada disiksa sampai mati oleh iblis ini. Bunyi klik. Suara kunci pintu di luar berbunyi. Xia Xiao masih tenggelam dalam pikirannya. Tubuhnya gemetar tak tertahankan. Tanpa sadar, dia menutup telinganya sambil bergumam. Dia mendengarkan dengan diam-diam suara. Aku membuka pintu rumah. Tanpa sadar menoleh ke arah sofa. Wajah mereka tampak terkejut. Apakah mereka berdua sudah kembali ke kamar tidur? Tapi sepertinya mereka belum makan. Aku menaruh makanan di atas meja, berjalan menuju kamar tidur. Xia Xiao terus menegang. Mendengar langkah kakinya perlahan mendekati kamar tidur. Dalam hati ia berdoa agar dia tidak masuk. Namun, seketika itu juga, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Aku membelikan kalian makanan. Kalau lapar, keluar dan makanlah. Malam ini aku akan tidur miring. Xia Xiao tiba-tiba membuka matanya. Dia mendengar langkah kakinya semakin menjauh. Sepertinya dia benar-benar tidur miring. Xiao Nannan entah kapan juga membuka matanya. Dia jelas mendengar suara Gu Cheng. Dia menatap pintu kamar yang tertutup rapat dengan rasa penasaran. Ayah yang bau itu hari ini, ternyata tidak kembali ke kamarnya untuk tidur. Dan sepertinya dia bilang sudah beli makanan untuk dirinya sendiri. Saat memikirkan makanan itu, dia menelan ludahnya. Dia menatap ibunya dengan penuh harapan. Xia Xiao mengumpulkan keberanian dan keluar dari kamar tidur. Aroma masakan pun tercium. Di atas meja makan, terdapat 2 mangkuk nasi putih yang harum, serta 4 hidangan pendamping, 2 daging dan 2 sayuran, tersaji di piring. Mata Xia Xiao tiba-tiba berkaca-kaca. Dia benar-benar membeli makanan untuk dirinya dan putrinya. Menghadapi kebaikan mendadak dari iblis ini, Xia Xiao merasa takut dari lubuk hatinya. Apakah dia menginginkan sesuatu lagi? Tuk tuk tuk. Xiao Nannan berlari mendekat dengan langkah kakinya yang mungil. Dia mengintip keluar melalui celah pintu. Kemudian matanya tiba-tiba berbinar. Air liurnya pun tanpa sadar mengalir. Namun, dia tidak bertindak seenaknya, melainkan mengangkat kepalanya. Mata besarnya berkedip-kedip menatap ibunya.
Xia Xiao menghela napas dengan putus asa, lalu tersenyum tipis. Dia menggendong Nan Nan. Nan Nan, sayang, mari kita makan dengan tenang. Mata Xiao Nan Nan semakin bersinar. Dia mengangguk-angguk dengan gugup. Xia Xiao menggendongnya ke meja makan dan duduk. Aroma masakan membuat perutnya pun berbunyi. Xiao Nan Nan dengan cepat mengambil sendok dan menyuap nasi. Mata besarnya melengkung puas seperti bulan sabit. Saat itu, aku merenung di dalam kamar, memikirkan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Ternyata di rumah ini hanya tersisa tabungan sebesar 1.800. Awal yang benar-benar kacau. Sepertinya aku harus mencari uang dulu. Aku mengambil ponsel dan terus-menerus menelusurinya. Aku sudah punya rencana. Pukul 6 tepat keesokan harinya. Sinar matahari pagi menembus tirai dan menyinari tubuhku. Aku membuka jendela dan memandang kota asing di luar. Karena perjalanan waktu ini sudah terjadi, maka hiduplah dengan baik. Aku membuka pintu dan keluar dari kamar tidur. Makan. Meja makan dan dapur sudah dibersihkan hingga bersih sekali. Biasanya, semua pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh Xia Xiao. Setelah semalaman diangin-anginkan, bau alkohol di ruang tamu sudah jauh berkurang. Setelah mandi dan bersiap-siap, aku langsung keluar rumah. Sebenarnya, Xia Xiao di dalam kamar itu sudah bangun. Dia tidak tahu tentang iblis ini. Kenapa hari ini tiba-tiba bangun begitu pagi? Baru setelah mendengar suara pintu ditutup dari luar, dia berani keluar dari kamar. Udara segar bertiup masuk melalui jendela. Situasi ini membuat Xia Xiao merasa seperti sedang bermimpi. Dia sudah sangat lama tidak mencium aroma segar seperti ini. Entah sudah berapa lama, suara pintu kembali terdengar. Xia Xiao terbangun kaget, lalu tanpa sadar seluruh tubuhku menegang. Aku pun terdiam di tempat dengan canggung. Setelah mandi, aku menyadari bahwa di rumah sudah tidak ada sayuran lagi. Jadi aku pergi membeli daging dan sayuran. Dan beras. Saat ini cuaca cerah. Baru saat itulah aku benar-benar melihat wajah istriku. Sangat cantik. Jauh lebih cantik daripada semua selebriti internet di seluruh dunia. Hanya saja dia terlalu kurus. Mungkin karena kekurangan gizi yang berkepanjangan. Pemilik tubuh aslinya benar-benar pantas dihukum. Padahal istrinya secantik ini, tapi dia malah menyiksanya. Selamat pagi. Aku pergi masak dulu. Aku yang pertama kali memecahkan keheningan ini. Sambil membawa sayuran, aku bergegas masuk ke dapur. Sampai jumpa di episode berikutnya. Aku dengan terampil mencuci sayuran dan menanam beras. Aku hampir tidak percaya dengan mataku. Kapan dia belajar memasak? Dan dia bahkan sudah memotong rambut dan mencukur jenggotnya. Seolah-olah dia terlahir kembali. Kembali seperti saat mereka masih pacaran. Ibu, Xiao Nan Nan berlari dengan langkah cepat ke arah mereka. Memeluk kaki Xia Xiao. Lalu, hidung kecilnya mencium aroma masakan. Menghirup-hirup hidungnya. Berbalik dan menatap ke arah dapur dengan mata membelalak. Aku di dapur tersenyum lebar. Tersenyum kepada si kecil. Tapi tak disangka. Xiao Nan Nan ketakutan dan mundur ke belakang Xiao. Aku menggaruk hidungku dengan pasrah. Tiba-tiba dadaku terasa sesak. Anak perempuanku ternyata begitu takut padaku. Tak lama kemudian, makanannya sudah siap. Aku menatap ibu dan anak yang tampak canggung. Aku berkata pelan, bersihkan diri dulu. Ayo makan. Xiao Nan Nan jelas-jelas sudah menelan ludahnya. Tapi dia tetap tidak bergerak. Xia Xiao menatap pemandangan di depannya dengan sedikit ngeri. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Aku melihat kedua orang itu bersikap waspada. Aku menghela napas pasrah. Kalian makan dulu. Setelah berkata begitu, aku masuk ke kamar samping. Di atas meja makan tersaji bubur jagung yang berkilau kemasan, serta 2 hidangan pendamping dan semangkuk telur kukus. Mata Xiao Nan Nan langsung berbinar. Wajahnya pun tersenyum dengan senyuman polos seorang anak kecil. Dia memegang sendok kecil dan menoleh ke arah Xia Xiao. Ibu, apakah ini yang dibuat ayah untuk Nan Nan? Xia Xiao tampak sedikit bingung. Akhirnya dia mengangguk, melihat kenangan ibunya. Mata Xiao Nan Nan langsung bersinar lebih cerah. Ini adalah pertama kalinya ayah memasak untuknya. Enak banget, ya. Saat ini aku duduk di depan meja belajar yang terletak di samping tempat tidur. Aku mengeluarkan ponsel dan mendaftar akun Cool Chat. Pertama-tama, aku harus mencari uang untuk menampung ibu dan anak ini. Meskipun pemilik asli tidak bisa menulis lagu, tapi suaranya sangat merdu. Aku mengambil gitar dari lemari. Tak lama kemudian, aku sudah menulis sebuah lagu. Aku menaruh ponselku dan mulai merekam. Jari-jari dalam video itu dengan lembut menggesek senar. Suara gitar yang merdu bergema di ruangan yang sunyi. Suara lembutku pun menyusul. Lagu ini adalah lagu favoritku saat masih bersekolah. Aku sangat mengidamkan cinta yang digambarkan dalam liriknya. Sayangnya, sampai akhir pun aku tak pernah menemukannya. Saat lagu itu terdengar dari dalam kamar, Xia Xiao yang sedang makan dengan diam-diam tiba-tiba terdiam. Dia menoleh ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. Matanya memancarkan rasa terkejut. Kapan dia bisa bernyanyi sebagus ini? Bahkan Xiao Nan Nan yang sedang makan pun tertarik dengan nyanyian itu. Mendengar sampai di sini, Xia Xiao tak bisa menahan diri lagi. Bahunya mulai bergetar pelan. Air mata pun berjatuhan satu persatu. Sudah 2 tahun penuh. Selama 2 tahun ini, setiap hari dia hidup dalam ketakutan. Setiap hari yang dia hadapi hanyalah rumah yang berantakan. Sekarang aku tiba-tiba menjadi sebaik ini.
Dia sangat takut ini hanya mimpi. Ibu, jangan menangis. Nan akan meniupkan angin untukmu. Nan kecil mengira ibu sakit lagi. Sambil membantu Xia Xiao menyeka air matanya. Sambil mengangkat wajah kecilnya. Membuka kerah baju Xia Xiao dan meniup. Tampak punggung Xia Xiao dipenuhi luka. Lagu sudah berakhir. Saya mengunggah video yang sudah direkam ke internet. Sekarang tinggal menunggu reaksi pasar. Saya meletakkan gitar kembali ke lemari. Lalu mengusap perut yang keroncongan. Tidak tahu apakah ibu dan anak itu sudah selesai makan. Lapar sekali. Aku membuka pintu kamar dengan pelan. Tepat pada waktunya. Aku melihat Xia Xiao menggendong Xiao Nanan meninggalkan meja makan. Matanya merah seolah-olah baru saja menangis. Xia Xiao juga melihatku. Sambil menggendong anak itu, dia bergegas kembali ke kamar tidur utama. Akhirnya bisa makan. Aku melihat sisa makanan yang jelas-jelas disisakan untukku di atas meja. Masakan. Aku mengangkat bubur jagung dan memakannya dengan lahap. Memang hasil masakanku sendiri. Enak sekali. Setelah makan, aku berkeliling di dalam kamar. Melihat-lihat tata letak rumah ini. Ini adalah rumah dengan 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Hanya seluas 70 meter persegi. Sangat sederhana. Tidak ada sedikit pun suasana rumah tangga. Tiba-tiba pintu kamar tidur utama terbuka. Sebuah kepala kecil sedang mengamati saya dengan rasa ingin tahu. Baru saja senyum muncul di wajahku. Nanan kecil langsung ketakutan dan segera menutup pintu lagi. Suara nyaring Xia Xiao pun terdengar dari dalam kamar. Dia sedang menenangkan anak itu. Aku berbaring di sofa sambil bermain ponsel sebentar. Ingin belajar cara menenangkan anak. Tiba-tiba pintu kamar tidur terbuka. Xia Xiao keluar sambil memeluk tumpukan pakaian. Langsung masuk ke kamar mandi. Tiba-tiba aku teringat pakaianku. Masih ada di mesin cuci. Aku pun bergegas menuju kamar mandi. Biasanya pada jam segini, aku pasti sudah keluar minum-minum dengan teman-teman nakal. Mendengar langkahku mendekat, Xia Xiao langsung merasa lebih gugup. Tubuhnya sedikit gemetar. Pakaianku masih di dalam mesin cuci. Bolehkah aku mengambilnya dulu untuk dijemur? Suara yang akrab terdengar dari belakang. Xia Xiao terkejut sejenak, menjangkau ke dalam kamar mandi. Hati-hati, aku tak bisa menahan diri untuk berkata lagi. Baru saat itu Xia Xiao menyadarinya. Dia sedang meminta pendapatku. Matanya berkelebat-kelebat, tak berani menatapku. Baiklah, ambil dulu. Aku mengambil pakaian itu dan menjemurnya di balkon. Lalu aku masuk ke dapur untuk menyiapkan makan siang. Xiao Nanan bangun sendiri. Dengan kaki telanjang, dia membuka pintu. Kedua tangannya masih terus menggosok-gosokkan matanya yang masih mengantuk. Saat berikutnya dia melihatku yang sedang sibuk di dapur. Sepasang mata besar yang indah itu jelas bersinar. Lalu dia dengan penasaran bersandar di ambang pintu dapur. Menatap punggungku. Xia Xiao kembali setelah menjemur pakaian. Dan melihat pemandangan ini. Ini adalah pemandangan. Barulah adegan ini muncul. Dia tetap tidak makan bersama ibu dan anak itu. Setelah makanan disajikan, dia bergegas keluar rumah. Mendengar suara pintu terbuka, Xia Xiao menggendong Xiao Nanan dan berjalan ke meja makan. Masih 2 hidangan daging dan 2 hidangan sayur. Serta yang sudah disajikan. 2 mangkuk nasi dan 1 mangkuk telur kukus. Xia Xiao menatap hidangan itu dengan tatapan kosong cukup lama. Baru kemudian ia perlahan duduk. Si kecil sudah asyik menikmati telur kukusnya. Makan siang yang tenang ini segera terganggu oleh suara pintu yang terbuka. Mereka tanpa sadar mengangkat kepala dan melihat aku masuk sambil membawa tas besar. Xiao Nanan mendekatkan tubuhnya ke arah Xiao. Sendok kecil yang digunakan untuk menyendok telur kukus masih ada di mulutnya. Aku berjalan ke sofa dan meletakkan tas di tanganku. Lalu berkata, aku membelikanmu salep. Jangan lupa pakai. Oh ya, aku juga membelikan mainan untuk anakmu. Aku juga nggak tahu dia suka atau nggak. Aku lihat anak perempuan lain juga punya. Dia juga seharusnya punya. Xia Xiao tidak menanggapi saya. Setelah bicara, ada jeda sejenak. Aku tahu kamu tidak akan percaya padaku. Tapi ada beberapa hal yang tetap harus kukatakan. Aku tidak akan minum lagi mulai sekarang. Anak-anak masih kecil. Suasana seperti ini di rumah tidak baik untuknya. Aku mengatakannya sekaligus. Aku merasa beban di hatiku sedikit terangkat. Tanpa menunggu jawaban Xia Xiao, aku diam-diam kembali ke tempat tidur. Xia Xiao tidak tahu harus berkata apa. Menghadapi perubahan mendadak dariku, dia tetap sulit melepaskan kekhawatirannya. Aku yang berada di kamar tidur pun merasa tidak nyaman saat ini. Padahal aku baru tinggal di rumah ini selama 1 hari. Hatiku sudah tertekan hingga hampir hancur. Setelah makan, Xia Xiao tetap menyisakan sedikit untukku. Dia mencuci piring dan sendok garpu miliknya serta milik Xiao Nanan. Melihat kantong di atas meja berbunyi. Akhirnya, dia menggandeng Xiao Nanan menuju kamar tidur utama. Aku mendengar suara pintu kamar tidur di sebelah tertutup. Aku tahu ibu dan anak itu sudah selesai makan. Baru setelah itu aku bangkit dan keluar dari kamar. Melihat kantong di atas meja kopi masih belum dibuka. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibir dan menghela napas. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hanya bisa duduk dan makan dengan diam. Tiba-tiba, pintu kamar utama kembali terbuka. Kepala kecil Xiao Nanan muncul lagi. Sambil menatapku yang sedang makan dengan penuh rasa ingin tahu. Aku mencoba tersenyum lagi. Aku tersenyum padanya. Kali ini si kecil akhirnya tidak kabur ketakutan. Hatiku sedikit lega. Dengan suara paling lembut yang kumiliki, aku memanggil putriku, Xiao Nanan. Si kecil itu ketakutan hingga tubuhnya bergetar sedikit. Namun dia tetap tidak mundur. Dia malah menoleh ke arah kamar tidur utama. Lalu seolah-olah mendapat dorongan. Dia kembali menatapku. Suara anak-anak yang polos dan lembut terdengar dari mulutnya. Ayah, saat mendengar suara ini, tubuhku langsung bergetar. Mataku langsung berkaca-kaca. Aku menjawabnya dengan desahan pelan. Lalu aku berjalan ke sofa, mengambil boneka yang baru dibeli dari tas. Dia mengayun-ayunkannya perlahan ke arah Xiao Nanan. Xiao Nanan mengedipkan mata besarnya. Setelah beberapa saat, dia baru berjalan ke arahku dengan lamban.
Saat ini detak jantungku seperti air mata. Melihat malaikat kecil ini mendekatiku selangkah demi selangkah. Dia sampai di sampingku. Dia mengangkat wajah kecilnya dan menghirup hidungnya dengan kuat. Lalu tersenyum bahagia. Bau di tubuh ayah pun sudah hilang. Aku yang baru pertama kali jadi ayah. Cukup puas dengan penampilanku. Nanan akhirnya mengambil mainan kesukaannya. Pandangannya beralih dari saya ke boneka itu. Jari mungilnya menyentuh gaun panjang boneka itu dengan lembut. Matanya langsung melengkung seperti bulan sabit. Setelah ayah selesai memasak makanannya yang pertama, dia pun menerima hadiah pertama dari ayahnya. Melihat wajah kecil putrinya, perasaan campur aduk melanda hatiku. Xia Xiao di kamar tidur utama merasa semakin tegang. Dia tidak tahu apakah yang dilakukannya ini benar atau salah. Tapi dia setuju dengan apa yang baru saja kukatakan. Anak itu masih kecil. Dia tidak seharusnya tumbuh dalam suasana seperti ini. Tak lama kemudian, Nanan kecil sepertinya lelah bermain. Dia memeluk bonekanya erat-erat. Dia melirik ke arahku dengan mata besarnya. Raut wajahnya tampak bingung sejenak. Lalu berbalik dan berlari dengan langkah cepat kembali ke kamar tidur. Aku tersenyum dalam hati. Sepertinya aku harus membelikan si kecil ini sepasang sandal yang pas. Selalu berjalan tanpa alas kaki bukanlah kebiasaan yang baik. Saat ini, hidupku menjadi lebih hangat berkat kehadiranmu. Jumlah like dan share semakin banyak. Banyak orang terpikat oleh lagu lembut ini. Peminatannya terus meningkat. Sampai pukul 10 malam. Video saya berhasil masuk ke peringkat kelima daftar trending Cool Chat. Di kantor pusat Kuma saat itu, Direktur Operasional Yang Ling dan tim teknis sedang menganalisis video ini. Akun baru ini langsung masuk 5 besar trending di hari pertamanya. Ini memang agak luar biasa. Yang Lin membuka video tersebut. Dia sudah bekerja di Cool Chat selama ini. Ini pertama kalinya aku mendengar lagu orisinal yang begitu indah. Xiao Li menyiarkan video ini. Pastikan besok masuk peringkat pertama trending. Bertanggung jawab untuk terus memantau akun bernama Fei Niao ini. Laporkan kepadaku jika ada karya baru. Xiao Li mengangguk dengan tegas. Pagi hari berikutnya, burung-burung berkicau riuh di luar jendela. Aku membuka jendela dan melirik matahari terbit. Aku mengambil pena dan menulis lagu lagi. Menyiapkan ponsel dan mulai merekam. Masih dengan iringan gitar yang sederhana. Jari-jariku meluncur di atas senar. Suara gitar yang menenangkan perlahan terdengar. Kamu tak membawa apa-apa saat lahir dan tak membawa apa-apa saat mati. Melodi terindah yang pernah kau dengar. Xia Xiao terdiam seketika saat mendengar nyanyian itu. Lagu baru lagi. Apakah ini lagu ciptaannya sendiri? Tapi kapan si Guceng bisa nyanyi sebagus ini? Dia agak tidak percaya dengan telinganya. Di bawah, para pejalan kaki di jalanan pun berhenti mendengar nyanyian itu. Tak lama kemudian, sekelompok orang berkumpul. Lagu itu sudah mencapai klimaks. Aku menaikkan nada suaraku. Meskipun lagu ini sedikit sedih, tetapi tepuk tangan meriah terdengar dari luar jendela. Bahkan jika melintasi ruang dan waktu, musik tetap bisa menyentuh hati dimanapun. Xia Xiao di kamar sebelah juga terharu oleh lagu tersebut. Bahkan Xiao Nanan yang sedang tidur pun membuka matanya dan tertawa riang. Lagu berakhir. Aku melambaikan tangan ke arah penonton di luar jendela. Beberapa pemuda bertanya, di mana bisa mendengarkannya? Saya memberitahu mereka bahwa nama akun Cool Chat saya adalah Fei Niao. Setelah semuanya selesai, saya memeriksa data video yang diunggah kemarin. Jumlah suka untuk video itu sudah melampaui 2 juta. Jumlah komentarnya juga mencapai lebih dari 1 juta. Akun tersebut mendapatkan lebih dari 1 juta pengikut dalam 1 hari. Saya terkejut melihatnya. Meskipun saya sudah menduga lagu ini akan viral, tapi tidak menyangka akan sepopuler ini. Video saya berhasil masuk ke peringkat kelima di daftar tren Kuaishou. Sekarang saatnya melihat hasilnya. Saya membuka dashboard Kumau. Pendapatan yang langsung terlihat di dompet membuat saya tersenyum lebar. Pendapatan dari lalu lintas sudah mencapai 300.000. Nanti kalau saya terima iklan lagi, penghasilannya pasti akan lebih tinggi. Aku langsung merasa lega. Akhirnya tidak perlu lagi hidup pas-pasan. Saya mentransfer uangnya ke rekening bank saya. Langsung bergegas ke Mall Blue Sky dan membeli banyak barang. Sebelum pergi, dia juga membelikan Xia Xiao sebuah ponsel. Setelah saya meninggalkan rumah, Xia Xiao membersihkan seluruh rumah dari atas sampai bawah. Bau alkohol di rumah sudah lama hilang. Udara segar membuatnya merasa nyaman. Xiao Nanan berbaring di sofa sambil bermain boneka. Dia sangat bahagia selama 2 hari ini. Dulu, hal ini bahkan tak pernah terbayangkan oleh Xia Xiao. Melihat Xiao Nanan yang bermain dengan riang, sudut bibir Xia Xiao tanpa sadar tersenyum tipis. Hari-hari seperti ini sungguh indah. Dengan bunyi klik, pintu terbuka. Xiao Nanan segera bangkit. Sambil memeluk boneka, dia meringkuk di pelukan Xia Xiao. Aku membawa sekelompok tukang untuk memindahkan barang-barang ke dalam. Pelan-pelan. Jangan sampai tergores. Xia Xiao tampak sedikit panik. Dia dengan cepat menggendong Xiao Nanan dan ingin kembali ke kamar tidur.
Namun matanya tak bisa menahan rasa penasaran dan melirik ke arah pintu. Mereka sedang memindahkan sofa berbentuk awan ke ruang tamu. Saat melihat Xia Xiao, mataku langsung berbinar. Wajahnya memancarkan kegembiraan. Bisakah Anda menuangkan beberapa cangkir air panas untuk saya? Nanti setelah selesai, para tukang bisa istirahat sejenak. Saya akan segera menuangkannya. Xia Xiao yang sudah lama tidak berinteraksi dengan orang luar, agak bingung. Tapi dia segera menyadarinya. Sambil menggendong Xiao Nanan, dia bergegas masuk ke dapur. Saya dan para tukang akan membawa sofa baru yang baru saja dibeli ke dalam rumah. Lalu memindahkan sofa lama yang sudah usang keluar. Lalu televisi, kulkas dan tanaman hias tak lama kemudian. Tampilan rumah pun langsung berubah total. Terlihat penuh dengan kehidupan. Raut wajah Xia Xiao berubah dari terkejut menjadi tak percaya. Tak percaya, tangannya yang memeluk Xiao Nanan. Tanpa disadari, ia memeluknya lebih erat. Wajah Xiao Nanan tampak sedih. Mulut kecilnya pun mengerucut. Ibu jahat. Pelukannya sakit. Untungnya Xia Xiao segera menyadarinya. Dengan wajah penuh penyesalan, dia mencium pipi Xiao Nanan. Saat itu aku sedang menawar dengan para tukang perabotan bekas yang sudah tidak terpakai. Akhirnya saya jual. Semuanya terjual. Xia Xiao merasa sedikit sedih mendengarnya. Meskipun perabotan itu agak tua, tapi menjualnya seharga 800 benar-benar terlalu merugi. Tapi yang lebih membuatnya penasaran sekarang adalah, dari mana aku mendapatkan uang sebanyak ini? TV LCD 75 inci Ultra HD, AC tipe kabinet setinggi 1,8 meter, kulkas pintu ganda silang yang sepenuhnya cerdas, serta sofa dan lemari pakaian, meja kopi. Seluruh set ini harganya minimal puluhan ribu. Setelah mengantar pulang para tukang, saya mengambil handuk dan menyeka keringat di wajah, lalu duduk dengan santai di sofa yang empuk. Ibu dan anak perempuan di dapur masih berdiri di sana. Saat itu, Xia Xiao sudah menurunkan Xiao Nan. Dia memeluk paha ibunya. Seperti anak kecil yang penasaran, dia melihat ke kiri dan ke kanan. Jelas sedang menjelajahi hal-hal baru di rumah. Melihat si kecil seperti ini, tiba-tiba aku merasa sangat bangga. Sebuah mainan besar berwarna pink meluncur keluar dari tas. Pandangan Nanan langsung tertuju ke sana. Tangan kecilnya masih menggenggam erat tangan boneka yang lain. Tangan itu menggenggam ujung baju Xia Xiao. Aku sedikit membungkuk, ingin melihat dengan jelas mainan apa yang ada di tanganku. Xiao Nanan, cepat kemari lihat apa yang ayah beli untukmu. Xiao Nanan tidak langsung berlari ke sini. Dia terlebih dahulu mengangkat wajah kecilnya dan melihat ke arah ibu. Dia menggigit bibirnya pelan-pelan, bergerak-gerak, tapi tidak berkata apa-apa. Baru setelah itu dia berjalan mendekat selangkah demi selangkah. Saat itu aku sudah membuka kemasan mainan itu, dan memperlihatkan isi di dalamnya. Itu adalah rumah putri yang cantik. Xiao Nanan melompat kegirangan. Dia juga menarik tanganku untuk bermain bersamanya. Tawarian kedua wanita itu bergema di ruang tamu. Pada saat itu, ruangan kecil ini tiba-tiba terasa cerah. Xia Xiao diam-diam menyaksikan pemandangan indah ini. Hatinya terasa hangat. Tak lama kemudian, aku mengeluarkan ponsel baruku dan meletakkannya di atas meja. Sambil menatap Xia Xiao, aku berkata dengan lembut, aku membelikanmu sebuah ponsel. Coba lihat, apakah kamu suka? Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Xia Xiao berpikir sejenak. Beberapa saat kemudian, dia baru mengangguk pelan. Dia berjalan perlahan ke sofa dan duduk. Ponsel ini untukmu. Kalau nanti aku nggak di rumah, kalau ada apa-apa, kamu bisa meneleponku. Sambil bicara, aku mengeluarkan setumpuk uang dan meletakkannya di atas meja. Ini uang tunai yang baru saja aku ambil. Kalau ada waktu luang, ajaklah anak-anak jalan-jalan. Dan belilah beberapa set pakaian untuk dirimu sendiri. Cuaca akan mulai dingin. Mata Xia Xiao perlahan memerah. Melihat dia tak kunjung mengambil ponselnya, aku menggaruk hidungku dengan pasrah. Apakah kamu tidak suka warnanya? Bisa ditukar kok. Aku cukup menyukainya. Terima kasih. Suaranya terdengar sedikit tercekat. Sudah lama tidak ada yang begitu baik padanya. Tapi dia masih bingung. Mengapa tiba-tiba aku punya uang sebanyak ini? Sampai malam harinya dia melihat videoku di ponselnya. Bukankah ini lagu yang dia nyanyikan di kamarnya kemarin? Ternyata sudah hampir 2 juta komentar. Dia mungkin juga tahu kenapa aku tiba-tiba punya uang. Selama beberapa hari berikutnya, seluruh keluarga hidup dengan sangat harmonis. Xia Xiao juga sering mengajak Xiao Nanan bermain ke bawah. Xiao Nanan, bahkan dia mengundang saya untuk ikut bersama mereka ke taman bermain. Di taman bermain, melihat Xiao Nanan dan anak-anak lain bermain seluncuran, aku merasa sangat bahagia dari lubuk hatiku. Setidaknya ibu dan anak ini sudah keluar dari rumah itu. Tiba-tiba kembang api meletus di dalam taman bermain. Langit seketika dipenuhi kembang api berwarna-warni. Saat kembang api itu meledak, aku melihat dengan jelas. Senyuman memikat di wajah Xia Xiao. Itu adalah senyuman yang tulus. Kamu tidak perlu lagi takut seperti dulu. Di tengah gemuruh kembang api, suaraku terdengar agak pelan. Xia Xiao tidak mendengarnya dengan jelas. Dia menoleh dan menatapku dengan ragu. Aku tersenyum dan berkata, kamu terlalu lembut. Dengan begitu, kamu mudah dimanfaatkan. Xia Xiao menatapku dengan tatapan lurus. 2 tetes air mata mengalir dari matanya. Rasa ketidakadilan yang mendalam terpancar dari matanya. Seolah-olah hendak menenggelamkanku. Siapa kamu? Suara Xia Xiao yang jernih tidak terlalu keras, tapi terdengar begitu nyaring di hatiku. Udara perlahan menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, aku tersenyum lembut padanya. Dengan suara yang tiba-tiba terdengar serak, aku berkata, aku Gu Cheng. Xia Xiao terus menatapku. Senyumku membuatnya merasa detak jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Benar, kamu adalah Gu Cheng. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Dia menghirup napas dalam-dalam dan melanjutkan. Aku akan menceritakan sebuah kisah padamu. Cerita yang klise. Dulu, di panti asuhan ada seorang gadis kecil. Dia sangat penakut. Tapi di panti asuhan, selalu ada seorang kakak laki-laki yang 1 tahun lebih tua darinya yang melindunginya. Suatu hari dia diganggu oleh sekelompok anak laki-laki.
Kakak laki-laki itu melindunginya dari belakang, dan tidak pernah membiarkannya terluka sedikit pun. Namun suatu hari kakak laki-lakinya itu pergi. Kemudian gadis kecil itu pun tumbuh dewasa, dan bertemu lagi dengan kakak laki-laki itu, dan akhirnya menikah dengannya sesuai keinginannya. Setelah mendengarnya, aku benar-benar terkejut. Sekarang akhirnya aku mengerti beberapa hal. Apakah anak laki-laki itu adalah aku? Xia Xiao mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca. Dia tampak begitu kesepian dan menyedihkan. Akhirnya dia mengungkapkan rahasia yang tersimpan di hatinya. Semua orang merasa kasihan padanya. Hanya dia sendiri yang merasa penderitaan itu sepadan. Dia juga pernah berkali-kali menyesal. Sampai aku muncul sekarang. Harapannya kembali menyala. Asalkan bisa bersama Gu Cheng. Sekecil apapun harapannya, dia pun bersedia mencobanya. Keesokan paginya, Xiao Nanan sudah bisa menghitung. Ternyata lingkungan sangat berpengaruh terhadap anak-anak. Xia Xiao pun tersenyum bahagia. Dia memang sudah cantik. Tersenyum membuatnya semakin cantik. Tepat saat aku sedang terpaku memandangnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Aku dan Xia Xiao sama-sama yatim piatu. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang datang ke sini. Pintu terus diketuk, dan suaranya semakin keras. Aku mengerutkan kening dan berjalan ke sana, hendak membuka pintu. Tapi tiba-tiba orang di luar berteriak, "Xiao Bu, cepat buka pintunya. Aku tahu kamu di rumah. Ini kakakmu, Gao. Bukankah kamu setiap hari mengirim pesan ingin mengajak kita minum?" Mendengar suara dua orang yang menyebalkan ini, wajahku langsung memerah. Xia Xiao bahkan mengerutkan kening. Dia menatap ke arah pintu dengan wajah jijik. Xiao Nanan sudah meletakkan mainannya, dan berlari ke pelukan Xia Xiao. Suara ketukan keras di pintu membuatnya terkejut. Aku perlahan membuka pintu. Yang terlihat di depan mata adalah Takagi dan Subing, mantan anggota grup vokal yang sama. Wajah mereka dipenuhi senyuman sombong. "Kenapa gue baru buka pintu sekarang? Apa kalian gak suka sama kita berdua?" Melihat wajah mereka yang seperti itu, aku benar-benar ingin meninju wajahnya. Dulu di grup cowok, aku yang paling populer. Aku sering membantu kedua orang ini. Setelah itu, aku menikah dan karirku hancur. Kedua orang ini berubah sikap lebih cepat dari membalik halaman buku. "Ada apa dengan kalian?" Wajahku tampak dingin. Seolah-olah dia raksasa yang berada ribuan mil jauhnya. Gao Chen menjulurkan lidahnya dan melangkah maju. "Bukankah sebelumnya kamu selalu ingin bertemu kami? Hari ini kami datang. Kak Gao menemani kamu. Ayo minum 2 gelas. Kalau Gu Cheng yang dulu, pasti sudah lama mengajak kalian berdua masuk untuk minum. Tapi masalahnya, aku bukan dia." Aku berdiri di depan pintu kamar. Dengan ekspresi dingin, aku bilang aku sudah berhenti minum. Dan aku tidak mau melihatmu. Jangan pernah datang mencariku lagi. Xia Xiao yang berada di belakang terdengar sangat terkejut. Dia menatapku dengan tak percaya. Gao Chen menoleh dan bertukar pandang dengan Subing. Keduanya tertawa. "Apa aku salah dengar? Dia bilang tidak mau bertemu kami." Subing pun menyindir dengan sinis. Dia ini bertaruh pada keling. Dia masih mengira dirinya sepopuler dulu. Wajah Gao Chen langsung menjadi dingin. "Kenapa aku harus memberi kamu muka? Lupa bagaimana kamu memohon kepada kami sebelumnya." Aku memandang kedua orang yang tampak seperti badut di depanku. Aku melambaikan tangan untuk mengusir mereka. Gao Chen dan Subin baru menyadari hal ini. Keduanya mengerutkan kening dengan sedikit rasa putus asa. Padahal mereka sudah berjanji pada kakian. Gao Chen menenangkan diri. Katanya, "Kami datang untuk mengajakmu kembali ke grup pria. Bukankah kamu selalu ingin kembali? Benarkah?" Aku melirik mereka. Ingin tahu apa yang mereka sembunyikan. Sebuah kilatan kepuasan muncul di mata Gao Chen. Dia berkata dengan nada meremehkan. "Bukankah kamu selalu membicarakan Xiao? Menghancurkan masa depanmu. Sekarang kami bisa membantumu kembali ke grup pria. Tapi kamu harus bercerai dengan Xia Xiao. Bagaimana?" Sesederhana itu. Xia Xiao yang berada di belakang sedikit gemetar. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Mungkinkah dia selama ini mengira bahwa dirinya yang menjadi beban baginya? Akhirnya dia bisa kembali ke grup pria seperti yang dia inginkan. Setelah mendengarnya, aku tertawa terbahak-bahak. Sambil menunjuk ke arah mereka berdua, aku tertawa. "Kalian berdua ini bodoh, ya? Datang di siang bolong untuk merusak rumah tangga orang. Kalau kalian tidak pergi, aku akan memukul kalian. Kembali dan sampaikan pada kakian. Suruh dia jangan coba-coba mengganggu Xiao. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkannya lolos." Aku mengatakannya dengan tegas. Gao Cheng dan Subin berkeringat dingin setelah mendengarnya. Keduanya ketakutan dan langsung lari. Xia Xiao merasa detak jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Air mata berkilau di sudut matanya. Proses ketika dia melindunginya saat kecil. Kembali lagi, aku menoleh dan tersenyum padanya. "Jangan takut. Setelah mereka pergi, mereka tidak berani datang lagi." Aku mengatakannya dengan santai. Sepertinya kembali ke boyband sama sekali tidak berarti bagiku. Melihatku seolah-olah tidak terjadi apa-apa sambil menemani Xiao Nanan bermain-mainan. Xia Xiao tersenyum bahagia. Dia berbalik ke dapur untuk menyiapkan makan siang. Suasana hangat di rumah kembali seperti semula. Gao Cheng dan Subin kembali ke kantor. Mereka dimarahi habis-habisan oleh Liu Qian. Hal ini membuat keduanya semakin membenci proses tersebut. Saat senja, Xia Xiao membawa Xiao Nanan keluar untuk berbelanja. Saat sendirian di rumah, aku menerima telepon dari Yang Lin. "Tuan Fei Niao, saya Yang, kepala departemen dari Yin Hai Entertainment. 2 lagu yang Anda unggah di platform. Kami sangat menghargainya. Kami ingin meminta bantuan Anda untuk menulis sebuah lagu. Bolehkah?" Yin Hai Entertainment merupakan salah satu perusahaan terbesar di seluruh Tiongkok. Saya tidak berpikir panjang. Tentu saja bisa. Yang Ling sangat senang mendengarnya. Dia sangat menyukai 2 lagu yang aku nyanyikan. "Kami butuh kamu datang ke Shanghai. Rinciannya bisa kita bicarakan saat bertemu." Yang Lin berbicara dengan sangat tulus. Aku juga tidak ada urusan apa-apa belakangan ini. Jadi saya langsung setuju. Tak lama kemudian, setelah belanja, Xia Xiao langsung mulai memasak. Aku berbaring di sofa dan tanpa sadar langsung tertidur.
Xiao Nan berjalan ke arah sofa, dan dengan lembut bersandar di pelukanku. Dalam mimpi, aku hanya merasa ada seekor kucing kecil, yang terus menggosok-gosokkan wajahnya. Cakar kecilnya yang lembut menggosok wajahku, rasanya sangat nyaman. Ayah, makan sudah siap. Aku membuka mata, melihat Xiao Nan tersenyum riang kepadaku. Aroma masakan tercium dari ruang makan. Aku berjalan ke meja makan. Di atas meja tersaji 3 hidangan dan 1 sup. Terlihat sangat menggugah selera. Sebenarnya, kalian memasak Xiao jauh lebih baik daripada saya. Setelah makan, aku mengeluarkan setumpuk uang untuk Xiao. Besok aku harus pergi sebentar. Belum tahu kapan aku bisa kembali. Uang ini untukmu dan Nan. Gunakanlah. Mendengar itu, hati Xiao berdebar kencang. Dia berpikir, apakah ini ada hubungannya dengan 2 orang yang datang hari ini? Apakah dia masih ingin kembali ke grup vokal pria? Saat sedang ragu-ragu apakah akan bertanya, Xiao Nan yang lebih dulu bicara. Ayah mau kemana? Aku tersenyum dan berkata, ayah akan membantu menulis lagu untuk orang lain. Aku akan segera kembali. Siang hari berikutnya, penerbangan yang saya tumpangi sudah tiba di kota ajaib. Kota Shanghai adalah tempat di mana setiap jengkal tanah sangat berharga. Sebagian besar perusahaan hiburan beroperasi di sini. Bintang-bintang di sini bertebaran di mana-mana. Influencer bertebaran di mana-mana. Baru saja keluar dari bandara, Yang Lin sudah memegang papan nama di pintu masuk. Di papan itu tertulis 2 kata besar, Fei Niao. Aku bergegas mendekat. Aku melambai kepadanya. Apakah Anda Menteri Yang? Nama saya Gu Cheng. Nama pengguna, Fei Niao. Maaf sudah membuatmu menunggu lama. Sebuah ekspresi terkejut melintas di mata Yang Lin. Dia tidak menyangka aku semudah ini. Dan memiliki wajah seperti selebriti. Betapa bagusnya kalau bisa dikontrak. Saya juga baru saja tiba. Ternyata Pak Fei Niao masih begitu muda. Yang Lin tersenyum dengan senyuman profesional. Karena kebetulan sedang jam makan. Jadi dia langsung mengemudi mobilnya dan membawaku ke sebuah restoran mewah. Setelah beberapa saat berinteraksi, dia menyadari bahwa aku ternyata bisa mengikuti topik pembicaraan dan berbicara dengan lancar. Sama sekali tidak seperti anak muda lain yang pemalu. Hal ini membuat Yang Lin tak bisa tidak memandang saya dengan lebih baik. Pak, apakah Anda berminat untuk menandatangani kontrak Yin Hai Entertainment? Saya memikirkannya sebentar. Menjadi selebriti sungguh melelahkan. Di kehidupan sebelumnya, saya terus-menerus menghasilkan uang untuk perusahaan. Di kehidupan ini, aku ingin bersantai dan jadi orang yang santai. Maaf, Menteri Yang. Untuk saat ini, saya belum berencana menandatangani kontrak. Tapi saya bisa merekomendasikan seorang penyanyi kepada Anda. Dia bernyanyi dengan sangat indah. Yang saya maksud adalah Xiao. Saya pernah mendengar Xiao menyanyikan lagu untuk menidurkan Xiao Nan. Sangat merdu. Dan aku tahu Xiao sebenarnya sangat suka bernyanyi. Yang Lin tampak sedikit kecewa. Tapi dia tetap bertanya dengan sopan. Siapa yang direkomendasikan oleh Tuan Gu? Apakah dia sudah debut? Saya juga mulai serius. Saya tidak tahu apakah menteri yang pernah mendengar tentang Xiao. Dulu dia penyanyi. Tapi kemudian dia mundur dari dunia hiburan. Sekarang bisa dibilang dia sudah membalas budi. Yang Lin mengerutkan kening dengan heran. Dia pernah mendengarkan lagu Xiao. Kemampuan bernyanyinya memang lumayan. Tapi seingatku, dulu sepertinya karena hubungannya terungkap, dia terpaksa mundur dari dunia hiburan. Dan pasangannya adalah seorang playboy yang tidak berprestasi. Yang Lin berkata dengan sedikit canggung, aku kenal dia. Tapi saya tidak tahu apa hubungan Tuan Gu dengannya. Aku menatap Yang Lin dan berkata dengan datar, dia istriku. Yang Lin membelalakkan matanya dan benar-benar terkejut. Dia adalah pria tampan yang sering dibicarakan orang. Ini pasti lelucon. Atau apakah Xiao sudah menemukan yang lain setelah bercerai? Melihat ekspresi Yang Lin, aku bisa menebak apa yang dia pikirkan. Aku tak bisa menahan tawa getir. Aku adalah orang yang dulu hubungan asmaranya terungkap, yang keluar dari dunia hiburan bersamanya. Yang Lin tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Dia sekarang bahkan curiga. Apakah 2 lagu Fei Niao itu ditulis olehku? Aku melihat wajahnya tampak bingung. Dia melanjutkan. Pada akhirnya ini soal keuntungan. Aku bisa membawa Yin Hai Entertainment ke level yang lebih tinggi. Tapi Xiao harus menandatangani kontrak sumber daya tingkat tertinggi. Yang Lin tampak serius dan sedikit bingung. Tuan Gu, soal ini, saya perlu membicarakannya dulu. Meskipun dia tidak secara tegas menolak, tetapi dari kata-katanya tersirat, bahwa hal ini pada dasarnya tidak mungkin. Kalian bisa membicarakannya dengan santai. Saya juga ingin menyampaikan pendapat saya di sini. Bukan hanya kali ini saja saya membantu kalian menulis lagu. Nanti kalau kalian butuh lagu atau naskah, saya bisa memberikannya kepada kalian. Kerja sama kali ini, kalian bisa melihat kemampuan saya terlebih dahulu. Saya terlihat sangat yakin. Ini pertama kalinya Yang Lin bertemu orang yang begitu percaya diri. Hal itu membuatnya bingung sejenak. Inikah yang disebut pria tampan tapi lemah? Setelah makan, Yang Lin pulang ke kantor terlebih dahulu. Saya ditempatkan di hotel yang sudah dia pesan sebelumnya. Rasanya ini sudah gagal. Tapi tidak apa-apa. Paling-paling aku harus bekerja keras sedikit untuk mendirikan perusahaan. Ajak saja Xiao, biar dia tumbuh dengan baik. Pukul 3 sore, Yang Lin datang ke hotel untuk menjemputku ke gedung Yin Hai. Gedung itu terletak di kawasan paling ramai di kota Shanghai. Saat ini di ruang tamu, Ketua Dewan Direksi Perusahaan, Yang Xian, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia, Zhang Chao, serta beberapa manajer lain dari Yin Hai Entertainment juga ada di sana. Wajah Zhang Chao terlihat sangat muram. Ketua Dewan Direksi, Gu Cheng dulunya hanyalah artis kelas 3 yang mengandalkan sensasi. 2 lagu yang dibawakan Hui Yin pasti bukan karyanya. Ini hanya membuang-buang waktu kita. Yang Xian mengibaskan tangannya, sambil tersenyum berkata, apakah kita tetap harus memberi kesempatan kepada anak muda? Mari kita lihat dulu apakah dia berbakat. Tak lama kemudian, Yang Lin membawa saya ke ruang tamu. Aku merasa semua mata tertuju padaku. Raut wajah mereka beragam. Dengan santai, aku mencari tempat duduk yang kosong. Wajahnya tenang dan tanpa rasa takut.
Di dalam hati, Yang Xian tak bisa menahan rasa kagum. Tuan Gu, kontrak sumber daya kelas atas yang Anda inginkan tidak ada masalah. Tergantung apakah Anda memiliki kemampuan untuk itu. Saya mengangguk, kalian tidak perlu khawatir soal kemampuan saya. Kontraknya hanya 2 tahun. Dalam 1 tahun, aku akan membuat Xia Xiao menjadi bintang papan atas. Sisa 1 tahunnya akan saya gunakan untuk menghasilkan uang bagi kalian. Seorang pria botak tertawa terbahak-bahak. Dia menatapku dengan tatapan meremehkan. Katanya, kamu kan bukan datang untuk melucu, kan? Dalam setahun saja sudah jadi bintang top. Aku meliriknya sekilas dan mengabaikannya. Cukup buktikan dengan kemampuanmu. Jari-jarinya yang ramping mengetuk-ngetuk meja dengan lembut. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata bahwa rasa percaya diri pada pemuda itu hal yang baik. Kali ini aku mengundangmu. Karena pemerintah telah meluncurkan sebuah kegiatan penulisan lagu. Kami sangat ingin merekrutnya. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki kemampuan untuk itu. Aku mengangguk pelan. Memang untuk acara ini. Yang Xian berseru, bagus. Rincian kegiatan akan dijelaskan oleh menteri yang kepadamu. Kalau begitu, saya tunggu kabar baik dari Anda. Asalkan kakakmu disetujui. Saya akan segera mengatur orang untuk menandatangani kontrak dengan Anda. Yang Xian Wan tersenyum dan menjabat tanganku. Aku mengikuti Yang Lin keluar dari ruang rapat. Di dalam lift, tatapan Yang Lin padaku agak rumit. Dia sangat berharap kita bisa langsung sukses besar. Itu berarti penilaiannya benar. Tapi kesan yang kuberikan padanya sepertinya seperti makhluk gaib. Datang ke kantor. Yang Lin mengeluarkan sebuah map dan menyerahkannya kepadaku. Ini adalah bahan-bahan untuk acara. Kamu hanya punya waktu 3 hari untuk mengerjakannya. Semoga kamu berhasil. Saya membuka tas berkas. Yang langsung terlihat adalah judul besar. Pahlawan biasa. Melihat tulisan besar itu, wajahku langsung menjadi serius. Ternyata negara sedang mengumpulkan lagu dengan tema pahlawan biasa untuk mempromosikan budaya negara Hua, untuk menumbuhkan etika sosial yang baru. Di bawah dokumen ini terdapat beberapa foto. Foto pertama menunjukkan para dokter dan perawat yang sedang bekerja keras. Foto kedua menunjukkan petugas pemadam kebakaran sedang memadamkan api dalam keadaan darurat. Foto ketiga adalah gambar punggung petugas anti narkoba yang sedang bertugas. Masih banyak foto serupa. Hatiku bergetar saat melihatnya. Inilah jiwa sejati Tiongkok. Bahkan jika opini publik di Laut Gelap tidak menyetujui syaratku, aku tetap akan menulis lagu ini. Hanya untuk para pahlawan dalam foto ini. Yang Lin berkata dengan serius di sampingnya. Mengesankan, bukan? Kalau aku bisa menulis lagu, aku pasti mau menulisnya sendiri. Memperluas Yin Hai Entertainment. Ternyata tidak bisa menghasilkan satu karya pun yang memuaskan. Aku berkata sambil tersenyum. Tenang saja. Dalam 3 hari saya akan memberikan jawaban yang memuaskan. Setelah berkata begitu, aku membawa berkas-berkas itu kembali ke hotel. Aku bersandar di meja dan mulai berpikir. Ada banyak lagu yang sesuai dengan tema di benakku. Setelah lama merenung, akhirnya aku memutuskan untuk memilih kesederhanaan. Aku mengangkat pena untuk menuliskan lagu. Dalam benakku, aku membayangkan kembali pemandangan dalam foto itu. Tak lama kemudian, sebuah lagu pun selesai ditulis. Keesokan paginya, saya naik taksi ke Yin Hai Entertainment. Yang Lin sedang sibuk di kantornya. Tiba-tiba dia melihat saya datang. Dia sangat terkejut. Kak, kamu tidak segera menulis lagu. Kenapa kamu kesini? Sudah selesai. Aku tersenyum dan menyerahkan lagu itu. Yang Lin menatapku dengan wajah heran. Apa-apaan ini? Selesai ditulis dalam 1 malam. Kamu nggak mungkin cuma asal-asalan, kan? Yang Lin mengambil kertas naskah itu dan mulai membacanya. Dia tidak begitu mengerti melodi lagu itu, tapi liriknya terlihat bagus. Bisakah kamu menyanyikannya untukku? Aku ingin dengar bagaimana suaranya. Aku mengangguk. Cukup berikan aku gitar. Yang Lin segera menyuruh sekretarisnya untuk mengambil gitar. Kemudian dia memanggil orang-orang lain ke ruang tamu. Semua orang tidak percaya lagu bagus bisa ditulis dalam semalam. Bahkan Yang Xian pun sedikit mengerutkan kening. Mungkinkah kali ini mereka benar-benar salah menilai? Tepat saat semua orang meragukannya, aku mengambil gitar dan mulai menata suasana hatiku. Ayo cepat, jangan bertingkah aneh-aneh. Pria botak itu mendesak dengan tidak sabar. Aku tersenyum sinis dan mengabaikannya. Jari-jarinya bergerak lincah di atas gitar. Alunan gitar yang sedikit sedih bergema perlahan di ruang tamu. Semua orang yang mendengarnya langsung terkesima. Yang Lin langsung duduk tegak. Seperti penggemar kecil, dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Seiring dengan berjalannya intro, suaraku perlahan terdengar. Aku bersyukur kita dilahirkan biasa-biasa saja. Raut wajahku serius dan khusyuk, seolah-olah sedang menceritakan hal-hal yang biasa. Namun tak terlupakan. Sinar matahari musim panas menyinari wajahku. Pemandangan ini membuat Yang Lin sejenak, seolah-olah melihat seberkas cahaya dari kegelapan, yang menerangi dunia.
Inilah perasaannya. Yang Xian sangat terharu saat ini. Lagu ini dengan sempurna menggambarkan perasaannya. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan perbedaan. Dan juga mengerti mengapa kemarin aku berani bersikap begitu sombong. Aku memang punya alasan untuk bersikap sombong. Semua orang terpesona oleh nyanyian itu. Bahkan pria botak itu pun matanya berkaca-kaca. Lagu ini, dengan sempurna menggambarkan bagaimana orang-orang biasa tidak gentar menghadapi kesulitan, menyalakan api kehidupan dan menciptakan keajaiban. Lagu berakhir. Semua orang masih tenggelam dalam alunan lagu, tak bisa lepas. Sampai aku batuk pelan 2 kali. Baru saat itu mereka tersadar. Aku tidak tahu apakah lagu ini cocok. Aku bertanya dengan pura-pura rendah hati. Sangat bagus, Gu Xiaoyu. Aku benar-benar tidak menyangka kamu memberi kami kejutan sebesar ini. Yang Xian tersenyum lebar. Semua orang di ruang rapat bertepuk tangan serempak. Kemudian Yang Xian dan saya menandatangani perjanjian niat. Selama lagunya terpilih, maka kerjasama yang telah disepakati sebelumnya akan segera dimulai. Setelah selesai, saya berencana pulang. Tapi Yang Lin meminta saya menunggu 2 hari untuk hasilnya. Nanti masih ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani. Selain itu, dalam hal produksi lagu, mungkin saya juga perlu membantu. Saya hanya bisa kembali ke hotel dulu. Tapi rasanya hati saya tiba-tiba kosong. Baru saja sampai di hotel. Telepon dari Xia Xiao langsung berdering. Dari ujung telepon terdengar suara bisikan. Ini ayah. Meskipun aku tidak bisa melihat wajah Xiao Nanan, wajahku tetap dipenuhi senyuman. Ini ayah. Nanan, apakah kamu merindukan ayah? Di rumah saat ini, Nanan kecil memegang ponsel dengan kedua tangannya. Berada dalam pelukan Xia Xiao. Dengan manis ia berkata, ibu kangen sama ayah. Ayah, kapan kamu pulang? Wajah cantik Xia Xiao langsung berseri-seri. Dia melirik si kecil dengan pasrah. Aku tidak pernah mengatakan hal itu. Aku terdiam sejenak setelah mendengarnya. Sambil tersenyum diam-diam, aku berkata, kalau begitu, katakan saja pada ibu. Ayah baru bisa pulang 2 hari lagi. Xiao Nanan tampak sedikit kecewa setelah mendengarnya. Dia merengek-rengek di telepon. Setelah telepon ditutup, aku menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Apakah ini Pak Gu? Ini Chen Feng. Aku dengan cepat menelusuri ingatan pemilik tubuh ini. Chen Feng sepertinya adalah sahabat karibku saat kuliah. Setelah lulus, mereka berdua berpisah. Tubuh aslinya mengikuti audisi grup vokal pria. Sedangkan Chen Feng terpaksa pulang ke rumah dan mewarisi toko kelontong milik keluarganya. Chen Feng belajar produksi animasi di universitas. Impiannya selalu menjadi pembuat anime. Aku ingat saat itu sempat bertengkar dengan keluargaku. Gila banget, ya. Tiba-tiba aku tersenyum dan bertanya. Deng Fen bisa dibilang satu-satunya teman sejati saya. Bagaimana kabarmu setelah menikah, nak? Bahkan telepon pun tidak diangkat. Pesan juga nggak dibalas. Apa kamu sudah nggak peduli sama aku lagi? Suara teguran yang terpendam terdengar dari ujung telepon. Namun nada suaranya jelas masih penuh kepedulian. Hati saya terharu. Lalu segera meminta maaf. Aku yang salah sebelumnya. Nanti kalau ketemu, aku traktir makan sebagai ganti rugi. Aku ingin mempertahankan satu-satunya teman baik ini. Ternyata Chen Feng malah tertawa terbahak-bahak. Kamu yang bilang, kan? Kalau begitu, tidak perlu menunggu nanti. Hari ini saja. Sobat, aku sudah sampai di Jiangcheng. Suara Chen Feng terdengar sangat bersemangat. Gila. Bukan karena aku tidak mau mengajakmu, tapi kamu sedang tidak di Jiangcheng. Aku ke Shanghai untuk urusan. Baru bisa pulang 2 hari lagi. Aku terlihat canggung. Tidak menyangka Chen Feng pergi ke Jiangcheng tapi tidak menemukan apa-apa. Tidak, tidak. Aku akan terbang ke Shanghai sekarang juga. Kamu pasti nggak bakal lolos kali ini. Akhirnya bisa keluar rumah sekali-sekali. Efisiensinya memang luar biasa. Segera setelah menutup telepon, langsung pesan tiket pesawat ke Shanghai. Sampai di sana sekitar pukul 5 sore. Saya sudah menunggu di bawah sejak pagi. Sebuah taksi berhenti di depan hotel. 2 orang turun dari mobil. Seorang pria yang agak gemuk. Itulah Chen Feng. Yang satunya lagi bergaya anime. Yang berpakaian seperti karakter anime adalah pacarnya. Namanya Ruan King. Setelah berbincang sebentar, keduanya bersiap untuk makan. Chen Feng bilang mau makan sepuasnya. Tetapi malah menarikku ke sebuah warung sate pinggir jalan. Setelah ketiganya duduk, Chen Feng memanggil pemilik warung untuk memesan sate. Namun, aku menyadari bahwa Ruan King sepertinya tidak terlalu senang. Lalu aku menepuk bahu Chen Feng dan berkata, kamu gila? Atau kita pindah ke tempat lain? Bukankah kamu mau memerasku? Berapa banyak yang bisa kamu peras di sini? Ternyata Chen Feng malah memalingkan muka dengan jijik. Ada apa? Kamu sudah tidak suka warung pinggir jalan lagi? Dulu waktu kuliah kan sering ke sini. Hari ini kita di sini, minum sampai mabuk. Aku hanya bisa tersenyum kecut. Kebaikan hati dianggap sebagai hal yang tidak berharga. Chen Feng tetap saja blak-blakan. Setelah meneguk segelas bir, aku bertanya sambil tersenyum. Bagaimana keluarga kamu bisa rela melepaskanmu? Chen Feng menjawab dengan wajah penuh kebanggaan. Bukankah aku pulang untuk mewarisi toko kelontong kecil keluarga? Setelah pulang, aku baru sadar bahwa itu bukan supermarket kecil. Ternyata itu adalah jaringan supermarket nasional. Kamu bilang, bukankah itu bikin kesal? Keluarga saya menyembunyikan hal ini dariku selama ini. Baru di akhir aku tahu. Ternyata aku ini anak orang kaya. Aku terkejut sekali. Dulu di kampus, orang ini sering banget numpang makan sama aku. Ternyata sekarang dia berubah jadi anak orang kaya. Dunia ini sungguh ajaib. Aku mengacungkan jempol. Kamu memang hebat. Chen Feng melanjutkan. Aku membuka studio di Jiangcheng. Mau ikut bergabung denganku? Aku sibuk, jadi aku menolaknya. Nanti Xiao akan mulai bekerja. Aku masih harus mengurus anak. Aku hanya ingin jadi orang yang santai. Chen Feng terlihat terkejut. Kamu mau jadi pria simpanan yang hidup dari orang lain, ya? Aku langsung tersedak. Batuk-batuk hebat beberapa kali. Siapa bilang jadi ayah rumah tangga itu hidup dari orang lain? Kata-katamu itu terlalu kasar. Melihat itu, Chen Feng tampak bingung. Sambil menikmati sate,
sambil mengenang masa-masa indah di kampus. Waktu berlalu dengan cepat hingga pukul 11 malam. Hotel tempat saya menginap masih memiliki kamar. Aku akan mengantar kalian untuk check-in. Chen Feng dan Ruan King mengangguk bersamaan. Kami bertiga pun pulang. Di jalan, Ruan King entah sedang menerima telepon. Dia berjalan ke samping dan berbicara dengan suara sangat pelan. Saya tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Baru setelah beberapa saat panggilan itu berakhir, Chen Feng menoleh dan bertanya dengan heran. Siapa itu? Wang Jun yang menelepon. Katanya ada masalah di studio. Ruan King menjawab. Masalah apa? Wajah Chen Feng terlihat agak tegang. Jelas dia sangat menganggap serius studio ini. Masalah-masalah terkait peralatan sudah ditangani. Ayo kita lanjutkan. Baru saat itu Chen Feng bisa bernapas lega. Dia menoleh dan melanjutkan percakapan denganku. Kami pun kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Studio ini benar-benar membuatku pusing. Mantan istriku mengerjakan naskah di rumah. Itu membuatku begadang selama hampir setengah tahun. Aku mengangguk. Dia menghiburku. Tenang saja. Gila. Aku yakin kali ini kamu pasti berhasil. Tapi siapa sih Wang Jun ini? Rekan bisnisku juga seorang pembuat anime. Aku kenal Ruan Kin di sebuah festival animasi. Kami langsung nyambung saat ngobrol dengannya. Setelah mendengarnya, saya terlihat terkejut. Jadi, dia pun menjadi pacar saya. Satu menjadi mitra. Chen Feng tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya. Ya, jadi, aku masih cukup beruntung, kan? Aku tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, aku menatap Lang King. Saat ini wajahnya tampak tenang. Sebenarnya aku cukup bingung. Mengapa aku di tengah malam begini? Bukan menelepon Chen Feng, melainkan menelepon Ruan King. Tapi kata-kata ini tidak boleh diucapkan sembarangan. Pokoknya rasanya Ruan King ini agak aneh. Kita kembali ke hotel. Ternyata mereka memesan 2 kamar. Wajah Chen Feng pun memerah. Dia menarikku ke samping. Dengan ragu-ragu dia berkata, Xiao Qin adalah orang yang tradisional. Belum menikah, jadi tidak boleh tidur bersama. Aku mengerti, dan aku melemparkan tatapan penuh pengertian kepada Chen Feng. Sudah berapa lama kamu menjalin hubungan dengannya? Chen Feng berpikir sejenak, hampir 2 tahun. Xiao Qing adalah gadis yang baik. Dia juga yang memberi saya dorongan besar untuk membuka studio. Aku menepuk bahu Chen Feng. Dengan nada serius aku berkata, kamu gila. Kedepannya, perhatikan segala sesuatunya dengan lebih teliti. Dia mengangguk dan berkata, tenang saja. Anime kali ini, aku sudah menontonnya berulang-ulang. Sudah dipastikan tidak ada masalah. Aku benar-benar kehabisan kata-kata. Ini benar-benar tidak ada hubungannya. Ah, sudahlah, yang penting dia senang. Keesokan paginya, Chen Feng dan Ruan King terbang ke Jiangcheng. Sepertinya ada masalah di studio. Setelah pertemuan kali ini, saya semakin yakin bahwa Chen Feng adalah teman yang bisa diajak berteman. Aku sendirian berkeliling-keliling. Siang harinya, saya menerima telepon dari Yang Lin. Lagu itu dipilih oleh Cool Chat. Suara Yang Lin terdengar sangat bersemangat. Katanya Cool Chat sedang mempersiapkan syuting MV. Dan mereka membutuhkan saya untuk datang ke lokasi dan membimbing Cool Chat. Tapi karena ini urusan pemerintah pusat, aku sudah mandi dan bersiap-siap dengan baik. Yang Lin sudah menunggu di bawah dengan mobilnya. Mercedes hitam di jalan raya. Melaju dengan lancar di jalan-jalan ramai kota Shanghai. Tak lama kemudian, mereka tiba di gedung Cool Chat. Ini adalah tempat yang diimpikan oleh semua selebriti. Yang Lin membawa saya masuk ke dalam gedung. Segera sekelompok orang mendekat. Yang memimpin adalah seorang pria tua berambut putih. Tetapi tampak masih bersemangat. Di belakangnya mengikuti sekelompok orang parubaya berusia sekitar 40 tahun. Hal ini membuat suasana menjadi sedikit canggung. Sekelompok orang, paman-paman itu malah datang menyambut 2 anak muda. Kakek Lin, kenapa Anda turun sendiri? Kalau ayah tahu, dia pasti akan memarahiku lagi. Yang Lin bergegas mendekat. Sambil menggenggam tangan kakek itu, dia bersikap manja. Tindakan ini membuatku terkejut. Bahkan dewa pun tak akan tahan melihat wanita dewasa yang manja. Benar saja, wajah orang tua yang memimpin itu pun tersenyum. Nona Lin, ayahmu masih berani memarahimu. Kalau kamu gak memukulnya, dia harusnya sudah dibakar habis. Yang Lin, yang jarang terlihat, tiba-tiba memerah. Ini pasti Gu Xiaoyu, kan? Saya Lin Guodong, sutradara yang bertanggung jawab atas MV ini. Halo, Pak. Saya Gu Cheng. Setelah berbincang sebentar, semua orang masuk ke ruang rekaman. Karena vokalisnya belum ditentukan, Lin Guodong meminta saya untuk merekam demo terlebih dahulu, agar didengarkan oleh semua orang. Aku berjalan ke depan piano dan duduk. Jari-jariku mulai menjelajahi tuts-tuts piano. Musik mengalir perlahan seperti ombak. Saat sudah fokus bekerja, aku menjadi sangat serius. Lin Guodong melihat hal ini dan mengangguk. Inikah yang disebut musisi sejati? Aku bersyukur kita dilahirkan biasa-biasa saja. Lin Guodong baru mendengar satu kalimat. Matanya langsung melebar. Inilah penampilan yang ingin ia tunjukkan. Orang lain yang mendengarnya merasa takjub. Lagu itu menyampaikan. Lebih menggetarkan daripada yang mereka bayangkan. Lagu itu perlahan-lahan mendekati akhir. Lin Guodong saat ini matanya sudah sedikit memerah. Dulu dia adalah seorang tentara. Dia bisa lebih merasakan makna yang tersirat dalam lirik lagu tersebut. Lagu berakhir. Semua orang tak bisa menahan diri. Bertepuk tangan. Lin Guodong bahkan lebih terharu. Dia maju dan menggenggam tanganku. Kakak ipar. Inilah rasanya. Menurutku vokalis utama tidak perlu memilih orang lagi. Kamu saja yang nyanyi.
Aku sampai malu-malu karena dipuji. Tapi aku tetap dengan tulus memanggil Pak Lin, kakek Lin. Saya sarankan agar anak-anak yang menyanyikan lagu ini. Suara anak-anak lebih jernih dan merdu. Dan jika dinyanyikan oleh bunga-bunga tanah air, memuji para pahlawan tanpa tanda jasa, akan lebih menyentuh hati. Lin Guodong mendengarkannya dan tak bisa menahan diri untuk tidak melotot. Sungguh luar biasa. Orang ini benar-benar jenius musik. Orang-orang lain yang mendengarnya tiba-tiba merasa seperti mendapat pencerahan. Mereka menatapku dengan tatapan tak percaya. Masalah vokalis yang sudah lama dicari terselesaikan hanya dengan satu kalimat. Lin Guodong masih ingin mengajakku bergabung dengan Cool Chat. Aku pun menolaknya dengan halus. Akhirnya berhasil menyeberang ke sini. Aku benar-benar tidak ingin membuat diriku terlalu lelah. Setelah semua urusan selesai, aku dan Yang Lin keluar dari gedung Cool Chat. Ternyata di luar sedang turun hujan gerimis. Bu Cheng, bukankah kamu harus mentraktirku makan? Bersama Cool Chat, kamu akan menjadi kaya. Yang Lin tiba-tiba bersikap lucu. Wanita dewasa ini semakin tidak terlihat seperti wanita dewasa. Kamu ini, Nona Cool Chat, masih mau memeras aku, orang biasa ini. Apa kamu gak malu? Aku sama sekali gak tertawa. Tapi tetap saja kamu gak bisa lolos. Makanan ini membuat Yang Lin menikmati hidangan mewah secara gratis. Setelah selesai makan, Yang Lin menyerahkan sebuah berkas. Ini kontrak yang kamu minta. Perusahaan sudah menandatangani dan membubuhkan cap. Kontrak ini akan langsung berlaku begitu Xia Xiao menandatanganinya. Saya mengambil kontraknya. Setelah melihatnya, Binhai Entertainment memang masih bisa dipercaya. Kontrak kelas atas selama 2 tahun. Serta kebebasan yang maksimal. Selesai sudah. Saya bersiap kembali ke Jiangcheng. Yang Lin mengantarku ke bandara. Tapi dia terlihat tidak terlalu senang. Padahal baru saja dia menikmati makan malam mewah. Gu Cheng, aku tidak akan mengantarmu masuk. Aku ada urusan lain. Jadi aku pergi dulu. Yang Lin menginjak pedal gas. Mobil itu melesat dan menghilang di ujung jalan. Pukul 6 sore. Aku membawa sekantong penuh hadiah kembali ke perumahan tua. Membuka pintu rumah yang sudah lama tidak kumasuki. Udara dipenuhi aroma segar. Ruang tamu sunyi senyap. Sepertinya Xia Xiao dan Xiao Nanan tidak ada di sana. Tepat ketika aku merasa sangat sedih, pintu kamar tidur utama tiba-tiba terbuka. Xiao Nanan berlari keluar dengan gembira dan memelukku. Xia Xiao berkata dengan sedikit malu bahwa makanannya sudah siap. Cuci tangan dulu. Ayo makan. Makan malamnya sangat lezat. Ternyata ada ayam rebus kuning favoritku. Aku makan 2 mangkuk nasi sekaligus. Setelah makan, Xiao Nanan bermain balok di lantai. Aku mengeluarkan kontrak dan menyerahkannya kepada Xia Xiao. Ini adalah kontrak dari Yinhai Entertainment. Coba lihat dulu. Kalau tidak ada masalah bisa langsung ditandatangani. Xia Xiao benar-benar terkejut. Dia membuka map dan membolak-balik kontrak. Sampai ke bagian terakhir. Tangannya mulai sedikit gemetar. Ini adalah kontrak yang bahkan dalam mimpinya pun tak pernah dia bayangkan. Bahkan jika dia tidak pernah keluar dari industri ini, dia belum tentu bisa mendapatkan sumber daya sebaik ini. Apa yang sebenarnya dia alami? Xia Xiao menatapku dengan tatapan lurus. Matanya berkaca-kaca. Setelah menerima penghargaan, dia berkata dengan lembut, Gu Cheng, sebenarnya, aku tidak perlu bernyanyi. Suaranya kecil tapi sangat tegas. Aku sedikit mengerutkan kening sambil berpikir. Lalu aku tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu takut. Aku jamin semuanya tidak akan berubah. Kamu tinggal nyanyi saja dengan tenang. Setelah mendengarnya, mata Xia Xiao pun berkaca-kaca. Dia merasa keadaan sekarang sudah cukup baik. Takut kalau masuk ke dunia hiburan, semuanya akan berubah. Dan sepertinya aku sudah memikirkannya lebih dulu darinya. Pukul 9 malam. Nanan kecil bersandar di pelukanku. Ayah, Nanan mau tidur bareng ayah dan ibu malam ini. Begitu kalimat itu keluar, aku langsung jujur. Xia Xiao pun menatap si kecil dengan tatapan sinis. Jantungku berdebar kencang. Melihat aku tidak menjawab, Xiao Nanan mulai bersikap manja. Berguling-guling di pelukanku. Aku tersenyum pasrah dan berkata, untuk ini, kamu harus tanya ibumu apakah dia setuju. Xia Xiao malu sampai hampir putus asa. Dia dengan panik berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Aku ngantuk, aku mau mandi dulu terus tidur. Xia Xiao melarikan diri dengan panik. Namun, Xiao Nanan tiba-tiba melompat dan berkata, ibu bilang, ayah, siapkan saja. Aku benar-benar hancur. Tapi kalau dipikir-pikir, lagi pula kita kan pasangan sah. Seharusnya tidak masalah. Pertama kali masuk ke kamar tidur utama, aroma harum yang lembut tercium di dalam kamar. Aromanya sangat harum dan menggoda. Aku tidur dengan tenang di tepi tempat tidur. Xiao Nanan tidur di tengah. Setelah menceritakan sebuah dongeng, semua orang segera tertidur. Pagi hari berikutnya, burung-burung kembali berkicau di luar. Aku terbangun dalam keadaan setengah mengantuk. Tanpa sadar, aku memeluk pinggangnya yang lembut. Lalu aku langsung terdiam. Kapan Xiao Nanan tumbuh sebesar ini? Aku membuka mata dan melihat ke dalam selimut. Di pelukanku, tidak ada lagi sosok Xiao Nanan. Tiba-tiba berubah menjadi Xia Xiao. Aku benar-benar tercengang. Bagaimana dia bisa masuk ke pelukanku? Aroma lembut menguar di hidungku. Pinggiran laut terasa lembut dan hangat. Hatiku hancur seketika. Ini sungguh menyiksa. Aku diam-diam menarik kembali lengan yang ditekannya. Di leherku. Masuk ke kamar mandi dan mulai bersiap-siap. Xia Xiao yang berada di tempat tidur pun terbangun saat itu. Dia sedikit menghela napas. Dengan malu-malu, dia meringkuk di bawah selimut. Di tengah musim panas, menikmati AC dan semangka di rumah. Keluarga ini hidup dengan sangat nyaman. 3 hari lagi, asalkan movie-nya dirilis tepat waktu, dan diproduksi bersama oleh akun Cool Chat dan Flying Bird. Semua media di dunia hiburan akan menyebarkannya secara bersamaan. Line-up-nya bisa dibilang sangat mewah. Movie-nya ternyata berdurasi 7 menit. Saya langsung menampilkan layarnya di TV. Kami menontonnya bertiga. Begitu adegan pertama muncul, Xia Xiao dan Xiao Nanan langsung diam. Saat melihat bahwa orang-orang dalam lagu ini adalah burung-burung, Xia Xiao benar-benar terkejut.
Dua lagu yang aku posting sebelumnya sering dia dengarkan. Sekarang dia menulis lagu lagi. Dan itu kolaborasi dengan Cool Chat. Berapa banyak bintang besar yang bahkan tidak bisa mendapatkan sumber daya ini. Seluruh MV ini direkam dengan sangat mengagumkan. Di bagian akhir lagu, anak-anak bernyanyi bersama. Biarkan aku melihatnya lagi. Layar tiba-tiba menjadi gelap. Begitu sampai, anak laki-laki itu tiba-tiba teringat bahwa kita bukanlah pahlawan. Kita hanya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Aku meringkuk di sofa. Mata saya terasa sedikit perih. Tak disangka hasilnya begitu mengesankan. Xia Xiao sudah menangis tak terkendali. Dia memang orang yang sensitif. Bahkan Xiao Nanan pun saat ini sedang mengerucutkan bibir kecilnya. Air mata kecil sesekali menetes dari wajahnya. Si kecil sudah memiliki pemahaman awal tentang baik dan buruk. Dia melihat hal-hal ini. Kakak-kakak yang baik hati bekerja begitu keras. Hatinya juga merasa sedih. Manusia itu makhluk yang emosional. Video ini membuat banyak netizen menangis. Setelah suara pria itu berhenti, ternyata ada kejutan di akhir video. Lin Guodong mengedit potongan kecil dari materi yang dibuang. Suara nyanyian itu terdengar familiar bagi banyak netizen. Bukankah ini suara Fei Niao? Mungkinkah di dalam easter egg kita bisa melihat wujud asli burung terbang? Sayangnya video sudah sampai di bagian akhir. Tobita masih belum muncul. Saat ini di ruang rapat Cool Chat, Lin Guodong terus memantau data real time di internet. Dia tidak mengerti mengapa dengan lebih dari 200 juta penayangan, tidak ada satupun yang memberi like. Apakah orang-orang tidak menyukai video ini? Lin Guodong merasa sedikit kecewa. Dia mengusap kelopak matanya yang sedikit memerah. Namun, seketika itu juga, jumlah penayangan video melonjak tajam. Jumlah suka dan komentar pun meledak seperti banjir. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Cool Chat mengalami lag. Angka-angka terus melonjak. Hanya dalam hitungan detik, jumlah suka melonjak dari 100.000 menjadi 5 juta, lalu 10 juta, 20 juta, dan ruangan itu tiba-tiba dipenuhi sorak-sorai. Lin Guodong juga dengan penuh semangat mengepalkan tangannya. Ternyata mereka tidak sedang meniru, melainkan belum sempat mencerna empati ini. Daftar tren saat ini pun dipenuhi dengan, hanya biasa saja. Seluruh industri hiburan Tiongkok terguncang karenanya. Semua orang menebak-nebak siapa sebenarnya, Fei Niao. Pendapatan dari kolaborasi kali ini sangat besar. Ditambah 2 lagu sebelumnya, totalnya sudah mencapai 2 juta. Aku mengajak Xia Xiao dan Xiao dan ke dealer mobil. Membeli satu mobil secara tunai. Kami sekeluarga pergi ke pantai dengan mobil. Waktu berlalu begitu cepat. Tak lama kemudian tiba tanggal 6 Agustus. Xia Xiao mengemudi ke kantor Yinghai Entertainment. Dia juga membawa asisten lamanya yang melarikan diri dari agen nuklir Yunjin. Ketiganya bergantian mengemudi. Tak lama kemudian mereka tiba di gedung hiburan Yinhai, kota Shanghai. Yang Lin sudah tiba di kantor sejak pagi. Hanya saja hari ini dia bekerja dengan pikiran yang gelisah. Dia ingin melihat seperti apa rupa istriku. Tak lama kemudian, sebuah mobil dari Jiang Cheng masuk ke area parkir. Yang Lin berdiri di depan jendela dan melihat ke bawah. 3 orang turun dari mobil. 1 orang berbicara dengan riuh. 1 orang berambut sedikit putih. Yang terakhir relatif pendiam. Yang cantik pasti Xia Xiao. Ternyata dia suka tipe gadis impian. Yang Lin menyandarkan dagunya di tangan sambil sedikit mengerutkan kening. Tak lama kemudian, di bawah bimbingan staf, Xia Xiao dan 2 orang lainnya tiba di kantor Yang Lin. Halo, saya Yang Lin dari Yinhai Entertainment. Atas nama Yinhai, selamat datang. Yang Lin tersenyum sambil mengulurkan tangannya. Matanya menatap langsung ke arah Xia Xiao. Halo, saya Xia Xiao. Suara Xia Xiao lembut dan manis. Dia mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Yang Lin dengan lembut. Dia sangat mengagumi aura yang dimiliki wanita dewasa ini. Yang Lin terlebih dahulu mengajak mereka berkeliling gedung untuk mengenal lingkungan. Lagi pula, mereka akan bekerja di sini selama 2 tahun ke depan. Tao Luo benar-benar terkejut. Tempat ini jauh lebih mewah daripada Jiang Cheng Tianmei Entertainment. Dan sepanjang jalan aku melihat banyak bintang papan atas. Selama perjalanan, banyak orang yang menyapa Yang Lin. Wajah mereka semua menunjukkan ekspresi menjilat yang aneh. Yang Lin membawa mereka naik lift ke lantai 11. Dengan ramah memperkenalkan mereka. Seluruh lantai ini adalah studio rekaman. Peralatan rekaman paling profesional di dunia ada di sini. Lantai 12 di atas adalah ruang kerja dan ruang istirahat para penyanyi. Setiap bintang memiliki kamar pribadi masing-masing. Tiba di depan pintu ruang istirahat lantai 12. Xia Xiao melihat namanya tertulis di papan nama. Pintu kamar terbuka. Hao Luo yang pertama berseru, wow, ruang tunggu ini terlalu besar. Dan dekorasinya sangat mewah. Bahkan ada area rekreasi. Ketiganya terkejut. Inikah perlakuan untuk sumber daya kelas atas? 13 lantai di atasnya hampir semuanya ruang rapat. Saya tidak akan mengajak kalian melihatnya. Setelah berkata begitu, Yang Lin membawa mereka ke apartemen para artis. Naik lift. Xia Xiao tiba-tiba bertanya dengan suara pelan kepada Menteri Yang. Apakah Anda dan Gu Cheng sudah kenal baik? Dia jelas melihat senyuman di wajah Yang Lin. Tiba-tiba tubuhnya bergetar. Tatapan Xia Xiao tajam. Hatinya merasa ada firasat buruk. Tidak apa-apa, aku juga yang menyambutnya saat dia datang. Yang Lin berkata dengan tenang, saat ini di Jiang Cheng. Aku sedang pusing 7 keliling.
Nan, jangan nakal. Ayah akan membelikanmu boneka harimau kecil. Jangan menangis lagi. Ya, setelah Xia Xiao pergi, Xiao Nan terus menangis tanpa henti. Padahal sebelumnya dia tidak menangis atau rewel. Kenapa sekarang susah banget ditenangin? Aku meringis-ringis sambil berpura-pura jadi harimau kecil. Tapi Nan sama sekali tidak tertawa. Ayah nakal. Dia menyembunyikan ibu. Ibu Yao. Aku menggaruk-garuk kepala. Setelah menghabiskan waktu bersama selama ini, aku pikir aku sudah jago banget ngurus anak. Ternyata aku cuma level perunggu. Sama sekali nggak bisa ngatasin. Malam harinya, Xia Xiao mengirim video melalui WeChat. Melihat ibu, Xiao Nan akhirnya tenang. Xia Xiao berkata dengan ekspresi dingin. Siang ini saya makan bersama Menteri Yang. Saya tidak menyadarinya. Sambil tersenyum lebar, dia berkata bahwa dia adalah putri dari Kucet. Itu berarti Yin Hai Entertainment sangat menghargai kamu. Xia Xiao tiba-tiba menyadari. Tak heran semua orang menjilat Yang Ling. Dia menatapku dengan tatapan yang dalam. Dia bertanya, kamu cukup akrab dengan Menteri Yang? Ya, cukup, sih, jawabku seolah-olah tidak ada apa-apa. Aku merasa topik ini agak berbahaya. Seminggu kemudian, Yin Hai Entertainment belum mengumumkan kabar kembalinya Xia Xiao. Juga tidak menjadwalkan kegiatan apapun untuknya. Tepat ketika ketiganya mulai merasa cemas, Xia Xiao menerima telepon dari Departemen Operasional. Memberitahunya untuk bersiap mengikuti acara lagu baru 3 hari lagi. Wajahnya tampak terkejut. Acara lagu baru adalah program pencarian bakat paling terkenal di Tiongkok. Setiap penyanyi yang berhasil menonjol di sana, sekarang pada dasarnya berada di posisi teratas. Kali ini, Yin Hai Entertainment memiliki 2 slot. Satu diberikan kepada Xia Xiao. Satu lagi untuk gadis jenius perusahaan, Cheng Di. Asisten Tao Lele sangat bersemangat. Aku yang akan menyiapkan makanan bergizi. Segera buat Xiao yang kekurangan oksigen menjadi lebih montok. Yun Jie juga berkata dengan wajah yang tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Saya akan berkoordinasi dengan Departemen Operasional mengenai detail acaranya. Kali ini kita harus langsung sukses besar. Namun, Xia Xiao tampak sedikit cemas. Dia belum berhasil menulis lagu yang memuaskan. Lagu apa yang harus kita gunakan untuk kompetisi ini? Sementara itu, Liu Qian dari Tianmei Entertainment juga mendapatkan slot untuk mengikuti kompetisi lagu baru. Selain itu, perusahaan mengundang sang maestro musik Wu Fan untuk menulis lagu baginya. Liu Qian begitu senang hingga tubuhnya sedikit gemetar. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, akhirnya giliran aku. Dibandingkan itu, hidupku jauh lebih santai. Bersama Xiao Nan, makan-makan dan bersenang-senang kemana-mana. Sudah mengambil banyak foto. Xiao Nan juga jauh lebih ceria dan bersemangat daripada sebelumnya. Aku juga mengajarkan banyak lagu anak-anak kepada Xiao Nan. Lagu-lagu ini berasal dari dunia lain. Selama popularitas MIFI-nya terus meningkat, akun Fei Niao sudah memiliki lebih dari 50 juta pengikut. Sekarang saya sama sekali tidak khawatir soal penghasilan. Setiap iklan yang saya terima bernilai ratusan ribu. Belakangan ini ada juga yang sedang sangat populer, yaitu acara lagu baru. Selama ini, acara lagu baru sebelumnya selalu disiarkan secara langsung. Sebanyak 16 peserta berkompetisi, bertanding berpasangan dengan sistem gugur. Pada babak final, dapat diundang tamu spesial. Xia Xiao hampir saja putus asa. Dia merasa hampir bisa menangkap melodi itu, tapi setiap kali selalu kurang. Sedikit, dia juga ragu-ragu apakah akan meminta bantuanku. Asistennya kabur. Melihat dia terus bergadang, lalu diam-diam dia mengirim pesan WeChat kepadaku. Aku hanya membalas 2 kata, hal kecil. Siang harinya aku membuka jendela. Angin sepoi-sepoi yang sejuk bertiup. Pasangan kekasih di kompleks perumahan di bawah sedang berpisah. Anak laki-laki itu menyeret koper besar dengan raut wajah yang penuh kerinduan. Gadis itu dengan mata berkaca-kaca mengucapkan selamat tinggal dengan berat hati. Melihat pemandangan ini, tiba-tiba aku teringat sebuah kalimat. Cinta berhembus bersama angin. Angin berhenti, namun perasaan tak kunjung tenang. Kini mereka berpisah. Jika pemuda itu kembali, apakah mereka akan bersatu kembali? Tapi pemuda itu selalu ingin melihat dunia luar. Memikirkan hal itu, sudut bibirku terangkat. Aku mengambil pena dan menulis di kertas draft. Angin bertiup. Masa muda adalah waktu luang. Cinta adalah angin. Setengah jam kemudian, mengirimkan lagu tersebut kepada Xia Xiao. Dia membuka WeChat dengan rasa penasaran. Sebuah judul besar langsung menarik perhatiannya. Angin berhembus. Setelah membaca lirik dan notasi musik, dia merasa detak jantungnya sedikit berdebar. Dia sekarang akhirnya mengerti makna komentar-komentar di internet. Betapa berharganya karya-karya unggulan musim panas dari Flybird. Lagu ini kualitasnya sangat tinggi. Berapa banyak hal yang tersimpan di otaknya. Xia Xiao, dengan mata yang sedikit berkaca-kaca, menjawab 2 kata, terima kasih. 2 hari berikutnya, dia terus menghabiskan waktunya di studio rekaman untuk berlatih bernyanyi. Dia juga bertemu dengan Cheng Di yang ikut serta dalam acara lagu baru. Cheng Di terlihat sangat manis dan menggemaskan. Bicaranya sopan dan santun. Sekilas terlihat seperti berasal dari keluarga bangsawan. Yun Jie juga tidak tinggal diam. Dia mengambil kembali shawl Xia Xiao. Dia memposting pernyataan kembalinya. Halo semuanya. Saya Xia Xiao. Besok saya akan memulai kembali di konser lagu baru. Semoga kalian bisa terus mendukung saya ke depannya. Jumlah pengikut di Weibo hanya beberapa puluh ribu. Sebagian besar masih akun palsu. Jadi, pernyataan itu dirilis. Tidak menimbulkan kegemparan apapun. Tanggal 15 Agustus konser lagu baru di Shanghai Arena resmi dimulai. Sutradara konser lagu baru kali ini, Ren Zhao, merasa sangat cemas. Karena setiap kali, MV terus mendominasi tren pencarian. Sayangnya, dia tidak bisa dihubungi. Jika Fei Niao bisa mengajaknya menjadi mentor, maka popularitasnya akan meledak. Saat ini aku sedang mengantre di gedung olahraga bersama Xiao Nan. Langsung datang ke Shanghai untuk mendukung Xia Xiao. Xiao Nan di pelukanku juga sangat bersemangat. Dia tahu hari ini akan bertemu ibunya.
Suasana di lokasi sangat meriah. Ada 4 favorit untuk memenangkan kompetisi lagu baru musim ini, yaitu Cheng Di, Liu Qian dan Zhao Fei, Bai Miao dan An Yun. Pertandingan akan segera dimulai. Namun, di belakang panggung saat ini sangat tidak tenang. Xia Xiao, kenapa kamu ada di sini? Liu Qian hampir tidak percaya dengan matanya. Kalau mereka bisa datang, kenapa Tak Xiao tidak bisa? Tao Luo langsung menjawab sambil memutar mata. Raut wajah yang meremehkan itu membuat Liu Qian semakin marah. Tatapan Liu Qian berubah-ubah. Dulu dia sangat menyukai Gu Cheng. Namun Gu Cheng bersikeras ingin menikahi Xia Xiao. Hal ini membuatnya sangat membenci Xia Xiao. Ini siaran langsung, jangan bikin malu. Hanya Xia Xiao saja. Tidak pantas bagimu untuk merendahkan diri. Manajer Yuan segera mengingatkan. Liu Qian tertawa sinis dan pergi dengan diam-diam. Dia punya Godfather of Music yang menulis lagu untuknya. Putaran ini pasti menang. Di atas panggung, pembawa acara memegang mikrofon dan menyampaikan beberapa kata, lalu mengundang keempat juri untuk masuk ke dalam acara. Diiringi sorak-sorai yang menggelegar dari penonton. 4 sorot lampu menyoroti Cending sejenak. Beberapa para mentor senior yang telah lama berkecimpung di dunia musik pun masuk ke panggung. Mereka melambaikan tangan kepada penonton di lokasi, lalu duduk di kursi juri. Pertandingan resmi dimulai. Sistem kemudian mencocokkan daftar 8 pasangan pertandingan. Saat itu, suara pembawa acara pun menggema di seluruh arena. Mari kita berikan tepuk tangan. Selamat datang kepada kedua peserta pertandingan pertama. Salah satunya adalah Xia Xiao dari Yinghai Entertainment. Dan yang satunya adalah Liu Qian dari Tianmei Entertainment. 2 sorot lampu kembali menyala. Kedua kontestan perlahan-lahan memasuki panggung diiringi sorotan lampu. Xia Xiao sudah 3 tahun tidak tampil di panggung. Saat ini dia merasa sangat gugup. Sedangkan Liu Qian tampak tenang. Dia sedang berpikir untuk mengalahkan Xia Xiao dengan lagu Wu Fan. Penonton di bawah panggung bersorak kaget. Aku juga melihat kegugupan Xia Xiao. Setiap kali dia gugup, bulu matanya akan berkedip-kedip. Lalu aku mengangkat Xiao Nanan tinggi-tinggi. Pada saat itu, Xiao Nanan langsung berubah menjadi papan dukungan. Mata besarnya melengkung seperti 2 bulan sabit. Sambil terus berteriak, "Ayo, Mama!" Xia Xiao di atas panggung tiba-tiba melihat ini. Sosok yang familiar. Dia tiba-tiba menutup mulutnya. Rasa gugup di hatinya lenyap seketika. Yang pertama menyanyi adalah Xia Xiao. Lampu perlahan meredup. Di atas panggung, hanya ada 1 sorot lampu yang menerangi dirinya. Musik latar mulai terdengar. Aku memeluk Xiao Nanan di pelukanku. Aku perlahan menutup mata dan mendengarkan. Melodi lagu itu bagaikan hembusan angin hangat yang menerpa wajah, yang dengan lembut menyapu telinga para penonton. Suasana di tempat itu tanpa disadari menjadi hening. Mereka mendengarkan dengan tenang sambil sedikit membuka mulut. Saat itu, layar besar juga menampilkan informasi lagu. Angin berhembus, dinyanyikan oleh Xia Xiao, lirik dan musik oleh Fei Niao. Hal ini membuat semua orang sedikit menundukkan pandangan. Siapa sebenarnya penyanyi wanita asing ini? Bahkan bisa mengundang Fei Niao yang misterius untuk menulis lagu untuknya. Semua orang tanpa sadar mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka sekarang sangat ingin mendengarkan lagu baru Fei Niao. Di belakang panggung, Liu Qian tampak bingung. Tangannya mulai gemetar tak henti-hentinya. Intro lagunya sederhana, namun berhasil memikat telinga penonton. Suara nyanyian Xia Xiao pun menyusul. Dan langit yang terpampang tetap hangat, menghembuskan kenangan masa lalu. Suasana menjadi sangat sunyi. Penonton mengikuti irama musik, seolah-olah kembali ke masa muda. Xia Xiao saat ini sudah sepenuhnya tenggelam dalam alunan lagu. Lagu ini telah ia latih berkali-kali. Kali ini dia paling bersemangat, karena 2 orang yang paling berarti baginya ada di bawah panggung. Lagi-lagi lagu yang luar biasa. Penonton di tempat, dan para penonton di ruang siaran langsung pun terkejut. Saat ini, dalam benak mereka seolah-olah seperti slide. Terjemahan berkedip. Ratusan wajah yang familiar namun asing bergulir di benak mereka. Akhirnya berhenti pada wajah tersenyum seseorang. Itulah orang yang paling tak terlupakan di masa muda mereka. Ternyata inilah yang disebut angin bertiup. Angin yang bertiup adalah angin masa muda mereka yang telah lama terkubur di dalam hati. Angin yang bernama masa muda. Nyanyian masih berlanjut. Stadion yang luas itu sunyi senyap. Semua orang larut dalam kenangan mengikuti lagu. Di belakang panggung, Liu Qian duduk di lantai. Wajahnya pucat pasi. Dia tahu dia sudah kalah. Manajernya, Yuan Jie, berdiri di sampingnya dengan wajah bingung. Siapa sebenarnya yang disebut sebagai bapak musik?
Dia pernah mendengarkan lagu yang ditulis Wu Fan untuk Liu Qian. Memang sangat bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan lagu Qi Feng ini, lagu itu bahkan tidak layak disebut. Para mentor di kursi juri pun tergerak oleh lagu ini. Saat ini, mereka semua mulai merasa sedikit iri pada Xia Cradle. Andai saja dulu ada lagu seperti ini yang membuka jalan bagi mereka, mungkin mereka sudah lama menjadi bintang pop terkemuka. Komentar yang tadinya tenang tiba-tiba menjadi ramai. Banyak orang meneteskan air mata sambil terus menggeser layar. Masa muda bisa meninggalkan penyesalan. Namun, kita tidak boleh kehilangan keberanian. Lagu berakhir. Semua orang terbangun dari mimpi masa muda mereka. Seluruh penonton bertepuk tangan meriah. Tepuk tangan itu begitu meriah, seolah-olah akan menembus langit. Meledak, meledak. Data di belakang layar melonjak drastis. Jauh melampaui rating tahun-tahun sebelumnya. Sutradara Yuan Chao menyeka air mata di sudut matanya. Dia pun terharu oleh lagu ini. Siapa yang tidak pernah mengalami masa muda? Benar-benar karya unggulan dari Fei Niao untuk musim panas. Saat Xia Xiao baru datang, Ren Chao masih agak meremehkannya. Jika bukan karena Inside Entertainment bersikeras, dia hampir saja mengeluarkan Xia Xiao dari acara. Tak disangka situasinya berubah begitu cepat. Sekarang dia bahkan ingin memuja Xia Xiao. Xiao Nanan memandang para paman dan bibi di sekitarnya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti mengapa mata mereka semua berkaca-kaca. Padahal nyanyian ibunya seharusnya terdengar indah. Lomba masih berlanjut. Selanjutnya adalah penampilan Liu Qian. Liu Qian naik ke panggung dengan linglung. Bahkan saat musik mulai dimainkan, dia masih tertegun. Akibatnya, lagu itu terlambat setengah ketukan. Penonton di bawah berseru serempak. Hal itu membuatnya semakin panik. Nada yang dinyanyikannya pun tak terhindarkan menjadi sumbang. Dia menyanyikan lagu itu dengan linglung. Panggung. Tepuk tangan yang sepi membuatnya ingin menutupi wajah dan melarikan diri. Sutradara Ren Chao tak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Apa yang sedang dilakukan Liu Qian ini? Kemampuan bernyanyinya selalu bagus. Kenapa hari ini jadi begini? Tidak diragukan lagi. Hasil pemungutan suara akhirnya adalah 5-0. Xia Xiao menang telak. Berhasil lolos. Setelah kompetisi berakhir, aku membawa Xiao Nanan ke apartemen artis dan bersenang-senang. Saya menyiapkan makan malam yang lezat. Semua orang sangat senang. Setelah makan, Xiao Nanan bersikeras ingin tidur bersama Xia Xiao. Xia Xiao mengantar saya kembali ke hotel. Mobil melaju kencang di jalan. Aku bermain ponsel sebentar di dalam mobil. Lagu Qi Feng menjadi viral. Xia Xiao juga berhasil masuk ke daftar trending. Dan berita-berita lamanya pun diungkit kembali. Ternyata internet memang punya ingatan. Reaksi di internet pun terbelah. Sebagian berhasil menjadi penggemar Xia Xiao. Sebagian lainnya menganggap ini hanyalah sensasi belaka. Mulai menyerang tanpa alasan. Yinhai Entertainment akhirnya angkat bicara. Selamat atas keberhasilan Xiao dalam kompetisi secara pribadi. Semoga semua orang bisa terus mendukungnya. Di babak berikutnya, kami akan kembali menyanyikan lagu-lagu Fei Niao. Nantikan terus. Begitu pengumuman ini dirilis, internet langsung ramai. Nama Yinhai Entertainment langsung menjadi trending. Bahkan, Qi Feng, yang biasanya menduduki peringkat pertama pun harus puas di posisi kedua. Sedangkan, New Song Festival, hanya bisa berada di peringkat ketiga. Tak lama kemudian, mobil tiba di depan hotel. Aku menoleh ke arah Xia Xiao dan berkata, ayo cepat pulang. Hati-hati di jalan. Xia Xiao menundukkan kepalanya tanpa menjawab, melainkan melepas sabuk pengamannya, membuka pintu dan turun lebih dulu. Hatiku berdebar. Apa maksudnya ini? Aku kan korban KDRT. Pria itu, apa dia tidak punya ingatan? Xia Xiao mengikuti aku masuk ke hotel tanpa berkata sepatah kata pun. Setelah membuka pintu kamar, aku masuk lebih dulu. Dia menyusul dan menutup pintu. Di dalam kamar hanya terdengar suara napas kami berdua. Aku tersenyum pasrah. Aku menggenggam tangannya. Tangan kecilnya yang lembut terasa nyaman di genggamanku. Saat itu ponselku berdering. Aku membukanya dan ternyata itu pesan dari Yang Lin. Menanyakan apakah aku sudah tiba di Shanghai. Saya tidak membalas. Langsung berjalan ke kamar mandi dan membasuh wajah dengan air dingin. Baru setelah itu wajahku benar-benar tenang. Keluar dari kamar mandi. Xia Xiao saat ini berdiri terpaku di dalam kamar. Sedikit malu. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke bawah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya tak percaya. Aku mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya. Ayo cepat pergi. Kalau tidak segera pergi, kita tidak akan bisa pergi malam ini. Wajah Xia Xiao langsung memerah. Dia bertanya dengan malu-malu, kamu tidak mau? Aku tersenyum nakal dan berkata, menurutmu, tapi hal seperti ini harus atas dasar kesepakatan bersama. Kita bicarakan lagi nanti kalau kita sudah siap. Setelah berkata begitu, aku membuka pintu dan mulai beraksi. Baru saat itu dia bergegas keluar. Aku mengantarnya sampai ke bawah. Menyaksikannya masuk ke dalam mobil. Keesokan paginya, begitu bangun tidur, aku langsung menemukan sebuah trending aneh. Xia Xiao berselingkuh.
Selingkuh dengan penyanyi misterius Fei Niao. Tiezi bersumpah dengan tegas, menggambarkan Xia Xiao bagaimana memanfaatkan pesona untuk memikat Fei Niao. Itulah sebabnya Fei Niao menulis lagu untuknya. Postingan ini banyak dibagikan oleh akun-akun pemasaran. Dengan cepat masuk ke 10 besar tren. Seiring dengan berkembangnya peristiwa, kucing keren milik Xia Xiao dan Weber juga menjadi sasaran serangan. Kolom komentar benar-benar dibanjiri. Aku pikir bagaimana bisa mendapatkan lagu Fei Niao. Ternyata dengan menjual tubuh. Tobito juga bukan orang baik. Hanya bisa dikatakan mereka bersekongkol. Aku baru saja jadi penggemar Fei Niao. Kenapa reputasinya hancur secepat ini? Berbagai hujatan bermunculan di kolom komentar. Xia Xiao tidak bisa tidur semalaman. Pikirannya dipenuhi dengan adegan saat aku menggenggam tangannya. Akhirnya, pagi-pagi sekali dia melihat dirinya menjadi sasaran hujatan di internet. Tangannya gemetar tanpa disadari. Tapi hal-hal yang tidak berdasar seperti ini. Dia tidak khawatir. Namun, Gu Cheng selalu mengirim pesan secara anonim. Yang menunjukkan bahwa dia tidak ingin orang lain tahu. Jadi, dia tidak boleh membocorkan identitas Gu Cheng. Para netizen masih menunggu penjelasan dari pihak yang bersangkutan. Akhirnya mereka menunggu cukup lama. Xia Xiao hanya mengunggah 4 kata di Weibo. Yang bersih akan tetap bersih. Saat itu, Liu Qian, si bodoh dari Tianmei Entertainment di Jiangcheng, tersenyum dengan gembira. Meskipun setelah kembali dari Shanghai dia dimarahi habis-habisan oleh perusahaan. Tapi melihat Xia Xiao menjadi sorotan di internet, dia tetap tidak bisa menahan tawa. Manajernya, Yuan Jie, di sampingnya benar-benar pasrah. Dia hanya merasa wanita di depannya ini sudah gila. Liu Qian, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu sedang memfitnah. Jika Fei Niao menuntutmu, kamu benar-benar tamat. Liu Qian meliriknya dengan tidak puas. Dia mendengus dingin sambil tertawa. Bagaimana aku bisa memfitnah? Siapa yang tahu apakah mereka berdua benar-benar ada hubungan? Kenapa Xia Xiao bisa mendapatkan lagu Flying Bird? Pasti ada yang tidak beres di sini. Kak Lian, tutup matamu. Sungguh tak ada kata-kata. Saat ini di hotel, aku duduk di sofa sambil melihat ponsel. Sambil mengerutkan kening, aku memikirkan cara untuk mengklarifikasi. Telepon dari Yang Lin berdering. Aku tak bisa menahan rasa heran. Saya terpaksa mengangkatnya. Menteri Yang, kenapa hari ini Anda punya waktu untuk menelepon orang yang tidak berguna seperti saya? Begitu mendengarnya, Yang Lin langsung marah. Dia berkata dengan nada kesal. Kamu masih berani bilang kalau kamu orang yang gak ada kerjaan. Trending topik hampir seluruhnya dikuasai olehmu. Apakah kamu sudah sampai di Shanghai? Kenapa kamu gak balas pesanku? Aku menggaruk-garuk kepala. Kalau dipikir-pikir, sepertinya benar. Aku berkata dengan nakal. Aku baru saja tiba di Shanghai kemarin. Ada apa sih sampai buru-buru mencariku? Yang Lin menggigit bibirnya. Benar-benar kehabisan kata-kata. Apa kalau gak ada urusan gak boleh telepon? Dia mengubah sikapnya. Dia berkata, Xia Xiao sudah difitnah sedemikian rupa. Dia masih bisa duduk tenang. Aku sedikit mengerutkan kening. Sebenarnya aku tidak ingin mengungkap identitasku. Tapi sekarang sudah tidak bisa dihindari. Aku menghela napas dan berkata, aku yang akan menangani masalah ini. Nanti aku akan mengunggah video klarifikasi. Binhai Entertainment cukup memberikan penjelasan saja. Yang Lin merasa sedih mendengarnya. Dia bisa merasakannya. Aku tidak ingin semua orang tahu tentang diriku. Tapi insiden kali ini benar-benar terlalu besar. Bahkan jika menggunakan kekuatan kulcat untuk menutupinya, itu tetap tidak mungkin. Kapan kamu kembali ke Jiangcheng? Apakah kamu punya waktu untuk makan siang bersama? Yang Lin bertanya dengan lugas. Padahal ini undangan makan pribadi. Tapi nada suaranya terdengar seolah-olah ada urusan kerja. Aku juga merasakan ada yang janggal. Mendingan kita ketemu dan jelasin aja. Jangan sampai nanti mengganggu masa depan gadis itu. Aku akan merekam video dulu. Nanti kamu jemput aku di hotel. Ya. Setelah telepon ditutup, aku melirik ponselku. Skandal perselingkuhan Xia Xiao masih terus bergulir. Saat ini, di Tianmei Entertainment, Liu Qian masih bersukacita atas kesialan orang lain. Tapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa balasannya datang secepat ini. Akun Fei Niao memiliki lebih dari 50 juta pengikut di Kumau. Video itu sudah dirilis dan langsung menjadi viral di internet. Sama sekali tidak perlu streaming. Banyak netizen langsung membuka video tersebut. Tidak disangka, burung misterius itu begitu tampan. Suka banget, suka banget. Namun, kalimat selanjutnya justru membuat netizen merasa seperti terkena serangan kritis 10.000 poin. Halo semuanya, saya Fei Niao. Juga dikenal sebagai Gu Cheng. Banyak orang mempertanyakan mengapa saya memberikan lagu ini kepada Xia Xiao. Di sini saya dengan tegas menyatakan, saya dan Xia Xiao adalah pasangan suami istri yang sah. Menanggapi berbagai rumor di internet, saya telah mengumpulkan bukti-bukti terkait dan melaporkannya ke polisi. Para penyebar hoaks akan segera dihukum. Terima kasih semuanya. Tidak ada yang menyangka. Ternyata Gu Cheng yang bertindak di luar batas. Ternyata ini cuma kesalahpahaman. Video ini menyebar dengan cepat. Para penggemar setiaku pun ikut bersuara. Sialan, lihat saja siapa yang berani menyebarkan hoaks. Aku bilang kan, Fei Niao pasti bukan orang seperti itu. Sejak sekolah dulu aku sudah sangat menyukai Gu Cheng. Ternyata dia sangat berbakat. Yinhai Entertainment juga segera mengeluarkan pernyataan. Memblokir sejumlah besar akun Kumau yang menyebarkan fitnah dan hoaks. Xia Xiao berhasil mengatasi insiden ini dengan mudah. Seiring terungkapnya identitasku, istilah si gila memanjakan istri pun meroket ke daftar trending. Di sebuah apartemen artis di Shanghai, Xia Xiao masih memeluk Xiao Nanan sambil menonton kartun. Wajah Tao Luo dipenuhi senyuman cerah. Seluruh tubuhnya tampak sangat bersemangat. Xiao, tepat lihat, Gu Cheng sudah mengunggah video klarifikasi. Xia Xiao mengambil ponsel dan membuka videonya. Suaraku terdengar dari speaker. Xiao Nanan juga mendekat dengan rasa penasaran. Dengan mata besar, dia menatap dengan penuh perhatian. Itu suara ayah. Xia Xiao sangat terkejut setelah melihatnya. Dia tidak menyangka aku akan melindunginya sedemikian rupa.
Setelah selesai, dia turun ke lantai bawah hotel. Yang Lin sudah menunggu di bawah. Dia mengganti mobilnya dengan sebuah mobil sport merah. Mau coba? Yang Lin menyerahkan kunci mobil. Ada boneka kecil yang lucu tergantung di kunci. Aku mengambil kunci itu. Diiringi suara gemuruh yang keras. Mobil sport itu melesat keluar. Mobil itu melaju kencang di jalan yang luas. Saat ini aku merasa seolah-olah berada di Gunung Akina. Ternyata setiap pria memiliki impian balap. Kecepatan mobil semakin meningkat. Yang Lin memegang sabuk pengaman dengan sedikit gugup. Tak lama kemudian, mobil tiba di Catherine Square. Keduanya tersenyum bersamaan. Mereka tiba di sebuah restoran mewah. Yang Lin memilih tempat duduk di dekat jendela. Aku menatap keluar jendela sambil sedikit melamun. Bersama Yang Lin membuatku merasa sangat tenang. Tanpa tekanan sama sekali. Saat ini, Liu Qian, si bodoh dari Tianmei Entertainment di Jiangcheng, melemparkan secangkir kopi dengan keras ke lantai. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin si burung terbang bukan si cowok tampan itu? Manajer Yuan melihat cangkir kopi yang pecah. Menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan pasrah. Binhai Entertainment sudah mengirimkan surat peringatan. Masalah ini berdampak terlalu besar. Perusahaan meminta kamu untuk beristirahat sementara waktu. Liu Qian menggertakkan giginya sambil menatap ponsel Gu Cheng dengan tajam. Kamu benar-benar pandai menyembunyikannya. Xia Xiao memang punya selera yang bagus. Tak heran dulu dia berebut Yuan Jie denganku. Aku tak terima. Padahal aku yang lebih dulu menyukai Gu Cheng. Yuan Jie hanya meliriknya sekilas. Apa yang kamu tidak terima? Itulah takdir. Perusahaan menyuruhmu istirahat. Seharusnya kamu mengerti. Mereka sudah lama meninggalkanmu. Air mata Liu Qian tiba-tiba mengalir. Dia bertanya dengan suara tertahan. Kenapa? Kenapa nasibku seburuk ini? Kak Yuan menghela napas dan menenangkannya. Dengarkan nasihatku. Kamu juga cukup cantik. Cepat cari pria yang baik dan nikah saja. Jangan ribut-ribut lagi. Liu Qian tertawa sinis. Matanya tiba-tiba menjadi garang. Kalau aku tidak bisa mendapatkannya, maka aku akan menghancurkannya. Kak Yuan menatap Liu Qian yang tiba-tiba tersenyum jahat. Alisnya kembali berkerut. Apalagi yang mau kamu lakukan? Liu Qian tidak berkata apa-apa. Dia menemukan Gao Cheng dan Subin. Ketiganya mulai merencanakan sebuah konspirasi. Aturan kompetisi lagu baru ini sangat kejam. Pada episode pertama babak 16 besar ke 8 besar, 8 kontestan langsung tersingkir. Pada babak berikutnya, 8 menjadi 4. 4 kontestan juga akan tersingkir. Kontestan yang tersisa akan semakin kuat. Untungnya, saya sudah menyiapkan lagu untuk Xia Xiao sebelumnya. Xia Xiao, jarang sekali bisa bersantai menemani Xiao Nan bermain di apartemen artis. Tetap saja, bersama keluarga adalah hal yang paling membuatnya bahagia. Saat ini, saya dan Yang Lin sedang berbincang-bincang dengan Riang di restoran. Aku tidak menyangka bahwa aku dan Yang Lin ternyata punya begitu banyak topik yang sama. Tiba-tiba, aku menyadari orang-orang di sekitarku sedang menunjuk-nunjuk ke arahku. Ekspresi mereka sangat aneh. Yang Lin membuka ponselnya. Sebuah skandal besar tentang saya kembali menjadi trending. Setelah membacanya, matanya langsung menyempit. Ada apa? Tanyaku dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Yang Lin mengerutkan kening. Bahkan tangannya yang memegang ponsel pun tampak gugup. Apakah kamu telah menyinggung seseorang? Kenapa mereka terus-terusan mengganggumu? Ternyata itu video yang diunggah oleh Gao Cheng dan Subin. Dulu aku dan mereka punya pacar yang sama. Sekarang muncul dan menuduhku sebagai pelaku KDRT. Kedua video ini langsung menjadi viral begitu diunggah. Para netizen hari ini sangat senang. Bahkan sinetron pun tidak seheboh ini. Kota tua, dan pria pelaku KDRT langsung masuk trending. Setelah menonton video itu, aku merasa hampa. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yang Lin segera menenangkannya. Jangan dipikirkan. Lingkungan internet sekarang memang seperti ini. Akun-akun pemasaran ini akan mengada-ada demi mendapatkan trafik. Aku sering menghela napas. Pikiran saya kosong. Bermain-main di dunia ini, cepat atau lambat akan ada konsekuensinya. Aku tersenyum. Dengan serius aku berkata kepada Yang Ling bahwa apa yang mereka katakan itu benar. Dulu aku orang yang jahat. Kamu pergi dulu. Makanan ini aku yang traktir. Sebuah rasa sedih melintas di kedalaman mata Yang Ling. Hal yang paling dia benci adalah kekerasan dalam rumah tangga. Nguan, namun tetap menahan amarahnya. Dia berkata pasti ada kesalahpahaman di sini. Kamu sebaiknya mengklarifikasi hal ini. Di hatiku, kamu adalah orang baik. Aku menundukkan kepala dan tidak ingin bicara lagi. Di bagian akhir video Gao Cheng ada rekaman telepon. Ini sudah menjadi bukti yang tak terbantahkan. Yang Lin mengantarku kembali ke hotel. Setelah kembali ke kamar, aku meringkuk di bawah selimut dan tidak ingin bertemu siapapun. Hujatan membanjiri internet. Aku benar-benar buta bisa menyukai orang seperti ini. Aku muntah setelah mendengar rekaman itu. Aku tidak menyangka dia sesadis ini. Orang sampah seperti ini harus segera dikeluarkan dari dunia hiburan. Aku benar-benar tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Karena semua hal ini benar-benar pernah terjadi. Luka yang pernah dialami Xia Xiao kini akhirnya terungkap. Apartemen para artis saat ini. Xia Xiao tampak bingung. Berulang kali meneleponku, tapi tidak ada yang diangkat. Dia menyuruhku melarikan diri dan merawat Xiao Nan terlebih dahulu. Langsung mengemudi ke hotel untuk mencariku. Aku membuka pintu dan berkata seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kenapa kamu datang? Sebenarnya aku sangat tidak ingin berhadapan dengannya sekarang. Xia Xiao menerobos masuk dan meninju saya dengan keras. Lalu sambil menangis dia berkata, sekarang aku juga melakukan kekerasan terhadapmu. Kita sudah imbang. Aku terpaku di tempat. Tidak tahu harus menjawab apa. Aku ingin melindungi ibu dan anak itu. Tapi situasinya sudah mulai lepas kendali. Aku memeluk Xia Xiao dengan lembut. Tubuhnya sedikit bergetar. Lalu sambil menangis, dia pun tertawa. Mencium aroma lembut dari rambutnya. Untuk sesaat aku merasa sedikit linglung. Aku membungkuk dan menciumnya. Dia tidak menolaknya. Tangan-tangan lembutnya memeluk leherku. Jika cinta sudah mendalam, biarkan saja mengalir. Aku langsung mengangkatnya dan bersiap untuk menghajarnya. Di saat-saat genting,
Ponselku terus berdering. Siapa sih orang sialan itu? Aku membuka ponselku. Ternyata Chen Feng yang mengangkat telepon sambil mengerutkan kening. Gila, ada apa? Chen Feng bertanya dengan nada kecewa. Ada apa dengan Budi internet? Kamu mengganggu kakak ipar. Aku marah sekali. Sambil tertawa pasrah, dia berkata, aku belum sempat mengganggunya. Kamu langsung menelepon. Xia Xiao dengan sedikit malu-malu sedang membereskan kamarnya. Aku berjalan ke balkon dan menghela napas. Lupakan dulu soal itu. Ada apa dengan suaramu? Kenapa terdengar lesu? Suara yang sudah lama tak terdengar itu jelas tidak normal. Setelah menunggu sejenak, baru dia berkata dengan ragu-ragu. Mendapat pelajaran keras dari masyarakat. Kamu ada waktu sekarang, ayo temani aku minum 2 gelas. Kamu satu-satunya teman yang aku punya di sini. Mataku tajam. Terakhir kali aku sudah merasa ada yang tidak beres. Ternyata sekarang benar-benar terjadi. Kirimkan lokasimu padaku. Aku sekarang di Shanghai. 3 jam lagi sampai. Setelah telepon ditutup, saya menemukan Xia Xiao. Sudah membereskan barang-barangku. Aku mendekat dan menciumnya lagi dengan dalam. Jangan khawatir. Kalau langit runtuh, aku ada di sini. Dia mengangguk malu-malu. Aku langsung naik pesawat ke Jiangcheng. Xiao Nan tinggal bersama Xia Xiao dulu. Ada Tao Lele yang membantu merawatnya juga.